Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Luki, Bu Maria yang join secara online ya tadi, kemudian juga manajemen semua dari Soho Global Health, Bapak Ibu yang hadir secara online maupun offline, salam kenal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Oktaviani. Hari ini saya merasa bahagia sekali bisa join di sini. Alasan kami bisa hadir ke sini adalah karena kami ingin sekali lebih akrab dengan Soho Global Health, dengan semua Soho People. Teman-teman yang berada di online, saya dari 25 cabang, saya mengucapkan terima kasih. Mohon untuk agar kita bisa diskusi lancar, karena kami berharap acara ini sama seperti purpose darinya yang disampaikan Bu Ayu tadi, untuk kita bersama. Nah, kami menyediakan juga, mungkin lucu-lucuan ya, kayaknya Bu Carol tadi juga nyiapin souvenir Imani bersaldo, atau juga ada apa ya, lucu-lucuan souvenir ya Bu ya. Walaupun di luar kota juga mohon nanti ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan acara ini bisa fun dan bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan moderatornya. Moderator kita, mohon maaf, memperkenalkan narasumber saya hari ini. Kita sudah bergabung bersama kita ada Ibu Popi. Ibu Popi, boleh ditampilkan CV-nya kalau boleh, Bu. Terima kasih. Bu Popi Juanita Dewayani, beliau saat ini Asisten Vice President di Bank Mandiri khusus Wealth Management Group. Dan beliau sudah 20 tahun lebih sebagai banker dan juga sebagai praktisi ya, sebagai fasilitator juga di Mandiri University. Beliau memiliki kompetensi terutama sekali di portofolio manajemen dan advisory. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi, wakil manajemen, wakil manajer investasi, wakil Wapert juga ada, kemudian juga certified financial planner, qualified planner, dan cukup banyak sertifikasi yang beliau miliki. Mudah-mudahan ini bisa mendukung nanti diskusi tanya jawab kita juga. Sama background pendidikan terakhir beliau adalah sebagai MM di double degree MMUI sama Universitas Grenoble French ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat suasana lebih nyaman, Bu Popi silakan ya. Bu Popi juga nanti dengan senang hati akan jikalau ada tanya jawab bisa kita langsung interaktif ya Bu Popi ya. Nah, mungkin juga Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau sekalian sharing silakan disampaikan, dan mohon agar teman-teman yang di online juga bisa kita join bareng sampai akhir, karena di akhir nanti kita akan wrap up sama-sama dan termasuk juga menginformasikan siapa yang paling beruntung di hari ini. Baik, terima kasih banyak. Silakan Bu Popi, saya persilakan. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kurang ya? Lebih kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih Pak Luki, Bu Marina yang online juga, para Soho People yang saya cintai. Jadi senang sekali ya kita diundang hari ini untuk sharing sebenarnya. Kenapa sharing seperti ini? Saya izin balik dulu ya, karena gini, kalau kita kerja kan kita pengennya bahagia ya dengan kerjaan kita, setuju nggak? Terus kita juga sejak zamannya pandemi itu kita pengen tetap sehat. Jadi memang kita pasti happy, healthy, ya kan, yang terakhir apa? Wealthy. Artinya kalau di sini tuh biasanya istilahnya financial well-being gitu ya. Artinya kalau kita punya kebutuhan, kalau bisa terpenuhi semuanya, kan gitu kan ya. Nah, makanya yuk kita coba yuk sayangi diri kita dengan membuat perencanaan keuangan yang baik. Karena memang saya udah sering sharing gitu ya. Memang kadang-kadang kita suka lupa nih. Begitu jago kita di lingkungan perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri kadang-kadang suka lupa gitu kan ya. Nah, jadi yuk kita sharing tentang hal itu ya. Oke, kira-kira kalau saya tanya, Bapak Ibu mau jadi kaya? Mau pasti ya, nggak ada yang nggak mau gitu kan ya. Nah kalau saya tanya, gimana caranya jadi cepat kaya? Ada nggak? Ada nggak cara jadi cepat kaya? Menahun juga. Ini nggak termasuk ya tuyul, apalagi itu yang perklenikan, ya kan? Apalagi itu baby ngepet, nggak termasuk, bener ya? Artinya apa? Kaya adalah proses, cepat kaya adalah godaan. Kenapa kok godaan? Karena gini, kalau misalnya ya Bapak Ibu punya uang, nggak pernah dapat uang warisan lah yang nggak gedean, 1 juta, ya ada. Biasanya taruhnya di mana? Deposito, bener ya? Paling common deposito. Dapatnya berapa? 2,5%, bener ya? Potong pajaknya 20%, jadi dapat netnya kurang lebih sekitar 2% net.
Oke. Terus ada yang nawarin ke Bapak Ibu, ke saya aja. Kalau di bank kan 2% itu per tahun. Kalau di saya 2% per bulan. Bayang nggak? Setahun ada 12 bulan. Jadi totalnya ada berapa tuh? 24%. Bapak Ibu tertarik ya? Biasanya gitu. Tertarik gitu ya. Padahal kita nggak tahu dia itu siapa. Imbal hasilnya aja kita pikirin, masih dapat 24%, 12 kali lipat. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin nama investasi bodong, itu mulai adalah dari imbal hasil yang tinggi. Gitu ya. Jadi kalau dari OJK selalu bilang, kalau kita ditawarin investasi yang kita nggak tahu apa, kita belum paham, terus tawaran dengan bunga yang tinggi, kita harus hati-hati dulu. Logik nggak? Arti logik gini, deposito yang aman cuma ngasih 2%, ya kan? Kalau masukin ke ori sukuk, surat berharga yang punya negara, dapatnya cuma 6% netnya, 6,6 potong pajak 10%, jadi 6% netnya. Ya kan udah 3 kali lipat padahal kan ya. Terus ada lagi yang nawarin 24%, logik nggak? Jadi yang pertama logik dulu. Nah, yang kedua, ingat nggak waktu pandemi dulu kan banyak ya yang orang terkena robo-robo trading. Tahu fenomena robo trading? Ya, logiknya dapat karena dia by sistem. Jadi sistemnya emang jago banget tuh algoritmanya, kan? Jadi kebanyakan orang apa? Kalau nggak salah saya ingat banget tuh mulai dari 10 juta ya paling rendahnya ya, kurang lebih sekitar segituan. Dapat bisa karena sistemnya pinter bisa sampai 50%. Jadi untungnya berapa? 5 juta. Biasanya kalau kita udah untung 5 juta tadi, yang kita lakukan apa? Top up. Bukan ditarik modalnya, malah top up kan? Coba 100 juta. Iya, untungnya berapa? 50 juta. Kan gitu kan? Ternyata begitu kita top up, nah, ternyata dia nggak legal. Artinya apa? Dia pusatnya bukan Indonesia. Itu ada perantara-perantara broker segala macam yang akhirnya kena begitu ada mas gitu kan, mas redemption ya, butuh orang udah. Jadi emang ada dua hal kalau dari OJK ya, kalau kita mau investasi itu, pertama ingat logik dulu, yang kedua adalah legal. Perhatiin itu. Kenapa? Karena ini fenomena zaman sekarang. Setuju nggak? Judul? Pernah dengar isu ini? Benar ya, banyak banget sekarang fenomena. Nah, ini lebih nggak ada dasarnya lagi. Artinya kalau kita ngomongin judi online, ngomongin judi itu kan cuma punya dua kemungkinan ya, probabilitas kan ya. Kalau nggak untung, oke. Kalau online kan gampang masuknya ya. Tapi perhatiin deh, kalau kita pernah nonton di YouTube ya, eks bandar judi online, kalau kita baru masuk, dikasih untung apa rugi? Bener kan? Sampai berapa lama? Sampai kita ketagihan. Kalau udah kita ketagihan terus gimana? Debat rugi. Kan gitu. Kalau udah rugi terus apa? Penasaran. Dulu-dulu untung, ya kan? Oh sekarang rugi ya? Coba saya masukin tambah lagi, siapa tahu peruntungan saya kembali lagi. Kan gitu kan ya? Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang, pinjol. Jadi udah kayak lingkaran setan kan ya. Nah makanya biarpun OJK sudah nutup yang namanya pinjaman online apa judi online segala macam, selama kita mau coba, Pak masih akan ada nggak? Ada. Udah 10.000 loh sama OJK, ya kan? Tapi kalau kita masih mau nyoba, entah itu judol atau itu pinjol, masih ada. Ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini saya garis bawahi yang ilegal ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ngomongin di Mandiri, kita juga punya paylater, tapi bedanya kita legal. Kalau ilegal itu apa sih? Nih, gampang kok, selfie langsung beruang. Kan gitu kan ya? Tapi kita nggak sadar ternyata ada dendanya, ada bunganya, kan gitu. Yang kita ingat cuma uangnya aja gampang keluar. Karena emang tawaran adalah kemudahan mana mereka. Jadi harus hati-hati, ya kan? Hati-hatinya apa nih? Pertama ini nih, bunga biaya denda. Saya suka dengar cerita ya, pinjamnya cuma 10 juta, Bu, tapi saya ditagih sampai dengan 40 juta. Nah, ini. Jadi gimana caranya? Kan kadang-kadang dia suka nama baik ya. Dan dikejar biasanya pakai apa kalau pinjol itu? Handphone. Ya, nomor-nomor kontak di handphone. Yang, wah ini belum bayar segala macam lah. Ini kalau bagi OJK, kalau udah sampai menyusahin, udah kita bisa laporkan. Saya pernah ke suatu perusahaan ya, ke pabrik gitu ya, sampai karena itu perusahaan Jepang waktu itu, jadi nggak boleh bawa handphone. Jadi handphone harus taruh di bagian HRD-nya. Sampai hadir teleponin terus kesel. Saya ingat banget pas pandemi. Biasanya kan kita webinar ya, acara seperti ini ya. Dia bilang, Bu nggak bisa Bu, Ibu harus datang. Dia bilang. Jadi kita ngasih training selama 3 kali sesi untuk hampir semua karyawan dia. Karena banyak yang terkena ini. Begitu saya datang lagi, 2 tahun kemudian ternyata udah hilang Bu, alhamdulillah Bu, sekarang udah nggak ada lagi yang teleponin kita tentang pinjol. Artinya bisa hilang nggak? Bisa banget.
Tapi istilahnya kalau kita udah sampai terganggu, udah sampai kinerja kita terganggu, laporkan. Karena namanya ilegal ya. Kalau namanya ilegal, OJK tahu nggak ini? Enggak. Makanya kita harus aktif ya di lapor OJK ini. Lapor waspada investasi. Nah, tapi yang paling penting kalau kita punya hutang lunasin ya. Lunasin ya kan, terus jangan lagi gali lubang tutup lubang. Artinya kalau kita mau pinjam, ya udah pinjam itu harus yang terdaftar karena menjamin kita gini. Kenapa kalau di Mandiri itu agak susah ya Bu ya kalau kita peleter ya? Iya karena kita kan lihat kemampuan membayarnya dulu. Ya kan kalau nggak mampu kasihan nanti kan gitu. Jadi carilah yang terdaftar karena kita akan mencoba melindungi juga. Terus sesuai dengan kebutuhan pastinya. Nah, kebutuhan kita seperti apa dan kalau bisa pinjaman itu untuk yang produktif. Nanti kita lihat produktif seperti apa dan pahami yang paling penting ini ya, manfaat, biaya, bunga, jangka waktu dan resikonya. Seperti itu. Nah, ini tentang perpinjolan nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke investasi? Cukup jelas atau nanti dia kalau ada pertanyaan boleh di sesi terakhir juga masalah. Kira-kira masih ada yang mengalami hal ini nggak? Dulu waktu kecil diminta nabung sama orang tua kita di celengan ayam, ada? Ada? Sekarang nggak ada ayamnya, ada celengannya apa? Kaleng, bener ya? Tapi disuruh ini kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit, setuju ya? Terus masih ngalamin nggak? Ini zaman orang tua saya nih. Zaman orang tua saya itu dulu nggak transfer rekening, tapi pakainya apa? Amplop. Sama ibu saya di amplopin lagi, ya kan? Dibagi-bagi, ya kan? Buat uang sekolah, makan segala macam. Dan yang terakhir waktu saya mulai SMA, jadi punya KTP sama orang tua saya dibelikan Tabanas. Ada yang pernah tahu Tabanas? Wah, ini sampai antri beneran ya? Bener nggak? Tabungnya cuma 10.000, 100.000, tapi bisa berjam-jam. Iya banget. Nah, message-nya apa sih? Ini kan kalau kita ngomongin, benar kan ya? Kalau jadi takawan usaha saya berapa gitu kan ya? Tapi kan kalau kita lihat gitu ya, ini kan istilahnya alat, setuju ya? Ini kan sebenarnya alat karena nggak ada lagi namanya tabang, sudah nggak ada lagi, amplop juga nggak ada. Jadi yang diambil apa? Yang diajarkan sama orang tua kita adalah habit. Oh ya habit ya, kebiasaan baik. Artinya memang kita dibiasakan untuk dikit-dikit sama jadi bukit. Jadi jangan pernah meremehkan uang kecil kita. Itu maksudnya, ya kan? Nabung tuh iya banget ya, kita lama jadi bukit. Terus yang kedua apa? Pisahin. Kita kan punya banyak kebutuhan buat sekolah, buat transport segala macam. Kita memang biasain untuk misahin. Jadi jangan taruh di satu rekening. Investasi sendiri, sekolah ya sendiri, seperti itu. Ya. Jadi ini yang kita ambil message-nya. Nah kalau yang terakhir, Tabanas, saya ingat banget gitu ya, waktu saya pertama kali dibukain Tabanas, saya dengan girang bilang ke orang tua saya, mah, bank itu baik banget ya. Karena saya biasa pakai celengan ayam. Celengan ayam kalau dipecahin nggak dapat tambahan apa-apa kan ya? Modalnya aja kan. Begitu pakai Tabanas ada tambahannya nggak? Ada. Jadi saya bilang gini, mah bank itu baik banget ya mah, dia ngasih saya lebih. Nah jadi sekarang message-nya apa? Yuk kita coba cari yang bisa bikin kita lebih itu lagi apa aja. Betul. Produknya apa? Nah kenapa? Karena zaman sekarang itu kan semua udah pakai handphone, smartphone semua ya. Benar nggak? Nah, jadi jangan cuma pakai buat Instagram segala macam ya, tapi ini bisa buat macam-macam. Kalau di Mandiri kita punya namanya Live Investasi. Ini udah kalau Bapak Ibu yang punya, ini udah pasti udah ngalamin ya. Apapun enak, mau transaksi, transfer segala macam, mau beli, suka segala macam ada. Termasuk apa? Investasi. Kan gitu. Jadi udah nggak perlu ke kantor. Kalau zaman saya dulu nggak perlu ke kantor cabang, kata tempatnya Bu Carol, nggak perlu ke situ lagi. Kalau sekarang cukup pakai handphone, kan gitu. Ya. Nah, permasalahan satu, udah invest belum? Udah? Kayaknya belum ya. Nada-nada ininya masih ini ya, nabung mania ya. Jadi kalau kita ngomongin gitu, kadang sudah investasi ini belum gitu, mungkin alasannya ada di antara sini. Contohnya apa? Ribet katanya, nggak tahu mulai dari mana. Ada merasa seperti itu? Kan? Atau misalnya apa nih? Misalnya butuh modal besar katanya. Terus apa lagi nih? Resikonya tinggi Bu, uang bisa hilang, apalagi pasar modal, kan gitu kan? Nggak tahu seperti apa. Rumit penelitian khusus kayak saya, proses sertifikasi katanya. Terus nggak punya waktu, iya banget kalau yang bawah. Setuju ya? Karena kan kita kan waktu kita habis buat di kantor kan? Kira-kira jawabannya apa sih? Ternyata enggak loh. Kalau sekarang ada live investasi, cukup pakai handphone. Dari mulai onboarding, ya kalau belum punya bisa pakai tabungan segala macam, tuh udah langsung bisa. Kan? Terus kalau kita ngomongin butuh modal besar, enggak juga. 10.000. Nah ini siapa yang suka kopi nih? Pasti tahu harga kopi di luaran berapa harganya? Benar nggak? 20.000. Artinya kan lebih mahal ya?
ya kan? Yang bisa nyaingin harga ini apa kalau kita ngomongin kopi? Kopi jago, ya kan? Yang saling-saling yang sekarang udah dibungkusan agak bukan diaduk lagi gitu kan, ya itu doang yang 8.000. Artinya kalau kita ngomongin 10.000 rupiah malah juga kopi kita. Resiko tinggi katanya uang bisa hilang. Coba ngaku kalau lagi ada promo 88, 99, 10, 10. Pada join nggak? Kalian shop. Everything di bawah 100.000 rupiah beli nggak? Nah, akan lebih gampang hilang di mana? Kan gitu kan? Di online shop apa di pasar modal? Gitu. Terus kalau kita ngomongin katanya ilmu khusus enggak juga, ilmunya cuma satu kok. Mau coba enggak? Setuju nggak? Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah coba bakal tahu hasilnya enggak? Jadi cuma satu, yuk kita cobain. Mumpung murah, mumpung mudah. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau kita nggak punya waktu, enggak juga. Kenapa? Karena kita punya fitur auto debit. Oh ya, auto debit ya. Di sini gajian setiap tanggal berapa? 25. Oh sama kayak saya. Berarti ya udah tanggal 25 langsung dipasang. Kalau saya seperti itu. Kenapa? Memudahkan kita, ya, nggak memudahkan kita untuk langsung untuk masa depan kita. Seperti itu. Oke, kira-kira di sini nih tampangnya, saya mohon maaf kalau yang di online ya, saya nggak bisa lihat tampangnya Bapak Ibu yang di online. Tapi kalau di sini ada di mana nih Bapak Ibu posisinya? Di youth kah, yang adult kah, atau mature? Malu ya kelihatan umurnya ya. Kira-kira di mana? Saya juga ngakunya youth kok, tapi jiwanya. Kalau saya sebenarnya mature, tapi kalau di sini kayaknya rata-rata yang adult ya, apa youth? Masih banyak yang youth. Yang adult kayaknya ya. Jadi kalau masih ada yang youth gitu ya, masih ada yang misalnya di bawah 25 tahun, terus hobinya apa biasa kalau kita ngomongin anak muda yang percober yang baru pertama kali kerja? Kalau nggak traveling, bener nggak? Healing, nonton konser, ngopi-ngopi, bener kan? Karena emang tadi kebutuhan mereka masih lifestyle. Kebutuhan mereka emang nggak banyak, masih lifestyle, makanya no wonder gitu kalau mereka tadi habis uangnya untuk itu, kan gitu. Tapi kalau kemudian mereka udah nikah, ya udah nikah, punya anak, udah mulai mikirin nih, beli rumah, segala macam kan. Apalagi kalau kayak saya, udah sekolah anaknya di mana, transportasinya gimana, uang jajannya, kan gitu. Ini yang kita bilang, makanya kalau orang tua kita suka bilang, kok semakin kesini, makin lama kebutuhan kita makin banyak ya, kan gitu ya. Ya iya, karena semakin bertambah usia kita, tanggung jawab itu juga semakin banyak. Kan gitu. Jadi isunya cuma satu, gimana cara kita memenuhinya, kan gitu kan ya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu nih, banyak kan pakai yang mana? Menabung kah? Atau side job? Atau frugal living, bawa bekal dari rumah? Atau investasi? Yang mana kira-kira? Kalau punya kebutuhan pakainya apa? Nabung. Nabung atau ini? Side job. Kayaknya apa kalau cewek jarang ya. Kalau cowok mungkin iya banyak. Tapi banyak kan ini, bener ya? Nabung ya. Atau udah pakai investasi? Udah banyak yang pakai investasi? Tadi nadanya belum ya, Bu ya. Oke, jadi benar ya, karena memang ternyata terbukti, ini data dari OJK bilang, ternyata memang masyarakat Indonesia itu masih mengandalkan tabungan. Nah, untuk mencapai tujuan finansial kita. Apalagi milenial, yang melakukan investasi cuma 2%, sisanya yang 11% masih nabung. Berarti kita lihat ya, kenapa tabungan itu kurang kalau buat investasi jangka panjang. Oke. Nah, karena yang paling penting kita balik lamanya mindset. Oh ya, Pak Bibi mindset ya. Bukan habit, tapi mindset pola pikir. Nah, misalnya nih, Bapak Ibu udah kerja, gitu, udah kerja. Tadinya kalau waktu kita masih kuliah kan ngekos nggak masalah gitu. Tapi kalau udah kita kerja, maunya ngontrak atau tinggal di apartemen. Yang mana kira-kira? Atau di mana nih? Karena kalau di tempat kami rata-rata ya, anak-anak muda itu nggak mau lagi loh di kontrakan ya. Maunya di mana? Apartemen. Padahal kita ngomong apartemen kan biaya hidupnya lebih mahal kan? Nah, ini yang kita bilang per person. Artinya apa? Uang habis hanya untuk hari ini aja. Uang habis hanya untuk pengeluaran kita aja. Itu per person. Artinya biarpun kita naik gaji, kalau uang kita habis gitu aja, udah itu sebetulnya per person. Tapi kalau udah mikirin daripada ya saya uangnya terus-menerus hanya untuk biaya apartemen, saya mendingan punya rumah sendiri. Nah, saya tuh kebetulan tinggalnya di daerah Bintaro Jaya. Pakai kereta zaman dulu waktu ke kantor masih Tamrin. Itu dari Pondok Ranji, stasiun saya sampai ke Tanah Abang itu butuh waktu 20 menit. Tapi dari BSD butuh waktunya berapa? 40 menit. Sekarang udah dari Maja, Tenjo segala macam. Berapa menit? 1 jam.
Masih visible nggak kalau kita 1 jam sampai ke tempat kerja? Masih, ya kan? Karena saya juga sering pindah ke Sudirman, akhirnya pakai mobil juga tetap aja sejam lebih. Nah, ini artinya kalau kita tadi pindahin gitu ya, pindahin uangnya yang tadinya kita buat di sewa apartemen ya kan, sekarang kita pengen punya rumah sendiri, yang tadi pakai KPR, udah dia berubah menjadi middle class. Paham ya? Uangnya sama, kita pindahin aja uangnya. Sekarang tinggal buat KPR. Nah, kalau yang risk person gimana? Ini yang menarik, karena saya sering sharing ini nggak cuma ke nasabah korporasi ya, tapi juga ke kementerian. Yang menarik adalah pada saat saya persentasenya ke Seknek. Sekretariat Negara, tahu ya? Kan waktu itu kan isu paling besar mereka adalah mereka akan dipindahin ke IKN. Ya. Jadi mereka bilang gini, Bu, ngapain Bu kita beli rumah di sini? Soalnya dapat rumah dinas, dia bilang gitu kan ya. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak itu kira-kira nanti kalau udah pensiun atau balik lagi mau tinggal di mana? Mau tinggal tetap di IKN atau balik pulang ke daerah asalnya? Oh, balik. Kalau mau balik udah punya rumah belum? Belum. Nah, terus kalau belum punya rumah kira-kira mau belinya kapan, Pak? Kan saya bilang gitu. Ya kalau mau dekati pensiun, harga rumah gimana? Udah naik gila-gilaan. Jadi saya bilang ke mereka, mendingan Bapak beli rumah, habis itu rumahnya Bapak sewain. Setuju nggak? Kan banyak ya sekarang aplikasi kita yang bisa bantuin kita untuk seperti itu kan. Nah, kalau seperti itu, dengan uang yang sama, dia berubah menjadi rich person. Jadi rumahnya nggak dipakai karena dapat rumah dinas, disewakan, dapat uang sewa kan. Jadi lihat ya, kalau kita ngomongin, ini bukan masalah uang. Setuju ya? Tapi lebih kepada pola pikir. Artinya kalau pola pikir orang kaya itu gimana sih? Pola pikir orang kaya adalah sebanyak mungkin bikin asetnya kerja buat dia. Jadi dia nyebutnya namanya aset produktif. Nah, aset produktif itu harus punya 2 kaki atau 2 hal. Yang pertama suka disebut dengan passive income. Jadi contohnya kalau kita buka deposito, perlu kerja nggak? Nggak, uangnya kan udah datang sendiri kan? Nah, itu passive income. Satu lagi selain passive income, dia harus punya namanya kenaikan value. Artinya apa? Capital gain. Contohnya apa? Emas. Ada yang tahu nggak harga emas sekarang berapa per gramnya? 2 juta. Tahu nggak harganya sebelum pandemi berapa? Per 1 gram? Sebelum pandemi? Enggak, itu setelah pandemi. Sebelum 600 ribuan. Per 1 gramnya itu 600 ribu. Nah, itu disebut capital gain. Ya kan? Nah, jadi ini yang kita bilang. Tapi tadi, kalau kita ngomongin deposito, dapat passive income, iya. Tapi dapat kenaikan harga enggak? Enggak. Kalau kita ngomongin emas, capital gain-nya iya besar, tapi dapat passive income enggak? Enggak. Kan gitu kan? Hanya salah satu kan ya. Maka kita sebutnya sebagai aset. Bukan produktif. Kalau produktif harus punya dua-duanya. Benar ya? Mereka sebutnya kalau kita suka bilang ini sebenarnya dana darurat, uang tunai, deposito, masalah dana darurat. Ya. Aset buat dana darurat. Nah, yang merupakan aset produktif yang mana? Properti. Makanya kalau orang tua kita hobinya, perhatiin deh, kalau udah pensiun pengen punyanya apa? Kos-kosan. Kalau nggak kos-kosan, kontrak-kontrakan. Setuju kan ya? Jadi kalau dijual harganya naik, terus dapat uang sewanya. Gitu. Tapi saya selalu bilang, itu dunia orang tua saya. Kenapa? Karena dunia kita sekarang ini ada loh yang lain. Ada saham sama obligasi. Saham, contoh kita ngomongin sama Mandiri ya, kan saya apa Pak Mandiri. IPO tahun 2003. Harganya di bawah Rp1.000, masih 675 di tahun 2003. Sekarang 2025. Berapa tahun? 22 tahun. Benar ya? Harganya berapa? 5 ribuan. Tapi jangan salah, 5.000 itu sebenarnya harga setelah dipotong loh. Artinya kalau istilahnya stock split, harga dipotong sama pemerintah. Kenapa? Karena biar lebih mes. Harga realnya adalah 10.000. Jadi kalikan 2, karena dipotong jadi 2 kan kalau kita balikin harus kalikan 2 lagi kan ya. Jadi berapa 10.000? Pernah stock split 2 kali. Jadi harga realnya Bank Mandiri adalah Rp20.000. Kebayang nggak? Dalam waktu 22 tahun. Di bawah Rp1.000, sekarang Rp20.000. Untungnya berapa kali? 20 kali lipat lebih. Tapi jangka panjang. Setuju ya? Nah, itu disebut capital gain. Nah, kalau yang ini passive income dari mana? Kalau kita saham-sahamnya bagus, itu suka ngasih dividen. Kayak Mandiri itu rutin, apalagi kita punya BUMN ya. Kan harus setor juga kan. Dalam bentuk apa ya? Dividen tadi. Kapan? Setahun sekali. Biasa sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Biasa seperti itu. Pasti ada. Nah, kalau seperti ini, aset produktif nggak dia? Iya, dapat passive income sama dapat kenaikan harga. Obligasi, kalau yang kita beli ori ya, ori apa sukuk, dapat passive income, iya lebih tinggi kan, 6,6 tadi kan ya, net 6%. Dapat tuh passive income-nya. Bisa kita jual nggak di pasar sekunder? Iya.
Yang sifatnya minimal 3 tahun itu bisa dijual pasar sekunder. Kalau tadi Mandiri cuma ngasihnya 2,5%, ada yang nawarin 6%, pada laku nggak kira-kira di pasaran? Tinggi kan? Nah, keuntungannya adalah kita yang perorangan. Karena kayak orang suku itu detail. Nggak boleh beli itu korporasi, nggak boleh beli. Asing tuh nggak boleh beli, anak pensiun tuh nggak boleh beli. Mereka kalau mau beli gimana? Harus nunggu kita yang punya jual di pasar sekunder. Makanya kita punya potensi capital gain nggak? Iya, karena depositonya kan rendah kan, 2,5 kan. Yang kita punya 6,6. Ya. Jadi ini saham hanya butuh satu lot dengan harga Rp5.000 berarti cukup keluar uang Rp500.000, terjangkau kan dibandingin properti kan. Kalau yang kita ngomongin obligasi Rp1 juta. Artinya kalau kita ngomongin uang ada nggak? Pasti ada. Reksadana isinya saham dan obligasi, jadi produktif nggak produktif, dia lebih murah lagi, cukup dari Rp10.000. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat nih, ternyata seberapa hebatnya pun kita, kalau kita nggak punya tujuan, uangnya akan habis gitu aja, benar nggak? Ada yang kenal Mike Tyson? Tahu? Ya. Pernah lihat nggak waktu kemarin dia main di Netflix? Nonton nggak? Nggak nonton ya di Netflix. Biasanya mas-masnya nih. Di sini, oh masnya cuma ada 2 Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kira-kira waktu itu nonton nggak pas di Netflix? Pas Mike Tyson? Nonton? Kalah apa menang? Kalah. Karena sudah lewat masanya. Setuju ya? Padahal waktu dia dulu berjaya luar biasa, nggak pernah kalah. Hitungan kalah itu bisa dihitungan jari, nggak sampai 10 jari, ini nggak ada. Tapi begitu dia udah menggantungkan sarung itu, udah habis masanya dia. Dan dia pernah declare, dinyatakan bangkrut, karena apa? Hutang. Banyak hutang. Kalau di Amerika kan boleh, kalau kita kan nggak bisa. Artinya seberapa besar, seberapa kayanya pun kita, saat kita masih bekerja, kalau kita nggak bisa manage, uang bisa hilang gitu aja nggak? Ya. Tapi ada satu kisah nih, namanya Pak Samsun Nur. Saya yakin nggak ada yang kenal dia, setuju ya? Ada yang kenal dengan Pak Samsun Nur? Hebat banget gitu kalau bisa sampai kenal kan. Seorang kisah, apalagi tarik beca di Jakarta udah nggak ada gitu kan. Penghasilan 40.000 sampai dengan 70.000 sehari, tapi dia punya mimpi. Mimpinya apa? Mau naik haji. Bersama siapa? Istrinya. Lihat deh, 2004 baru naik haji tahun 2019. Butuh waktu 15 tahun. Tapi tercapai nggak mimpinya dia? Capai. Jadi kalau dalam dunia financial planning, yang paling penting kita mau apa? Kita punya tujuan apa? Waktunya nanti kita selesai bekerja, uang pensiun seperti apa? Itu yang paling penting. Ya. Nah, fakta yang kedua. Wah, ini mohon maaf ya, saya pakainya contohnya ini. Ada yang suka makan kayak ini nggak kayak saya Indomie? Suka? Ada yang tahu nggak harganya berapa sekarang kalau kita beli di warung atau di Alfa Indomaret? Berapa? 3.000-an. Ada yang ingat nggak waktu kita kuliah harganya berapa? 1.500. Wow, saya masih 300 perak. Kalau di warung Indomie sebelah kos-kosan saya 500 perak udah dengan telur udah jadi. Jadi mendingan saya beli aja gitu kan. Tapi Rp500 kalau zaman dulu. Yang 300 kalau yang belum dimasak. Rasanya sama nggak? Sama. Yang membedakan apa? Harganya. Benar ya? Harganya beda banget. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya, kok harganya makin lama makin naik ya. Nah, itu inflasi itu seperti itu. Ini faktornya banyak banget kalau kita ngomong inflasi, ada BBM naik segala macam. Tapi yang paling logik ya kalau bagi saya adalah UMR. Ya. Kalau UMR naik, kira-kira harga produksi gimana? Naik. Kalau harga produksinya naik, kira-kira harga jualnya gimana? Naik. Logik kan? Dan kita sebagai karyawan pasti juga mau dong UMR naik, benar nggak? Ya, seperti itu. Nih, ya kalau kita ngomongin bahwa inflasi itu yang harus kita perhatiin. Jangan sampai harganya naik tapi kita nggak punya uang. Karena nanti nggak cukup. Kenapa? Karena ternyata menariknya gini, ya kan? Kadang-kadang menjadi miskin atau kaya adalah pilihan. Saya contoh, tadi kita punya uang 100 juta, ya kan? Idle. Masukin kemana deposito? Untung kita di berapa persen imbal hasilnya? 2%. Net, ya. Kira-kira tahun depan berubah jadi berapa? 2 juta rupiah. Untung apa rugi? Uang saya tahun depan bertambah 2 juta rupiah. Untung apa rugi? Untung. Kalau kata orang dagang itu cuan. Kan gitu ya. Tapi ternyata untungnya saya menjadikan saya bertambah kaya enggak? Nah, betul. Lihat dulu inflasinya berapa. Kenapa? Kalau inflasinya ya, harga Mandiri itu harga pandemi loh. Karena sebelum pandemi sebenarnya kita di level 4,5, benar ya?
Deposito kita tuh 4,5 sampai dengan 5,5. Pas pandemi turun jadi 2,5. Karena inflasinya turun jadi 1,5. Jadi ngikutin. Jadi kalau kita ngomongin inflasi 1,5, kita masih dapat 2%, bertambah kaya atau bertambah miskin? 2 yang kita dapetin dikurang inflasi, pengurangnya, gitu kan? 1,5. Jadi bertambah kayanya berapa? 0,5. Kan gitu ya? Nah, sekarang sadar nggak inflasi kita berapa? Kalau inflasi kita 2,6 kayak tahun lalu, tahun 2023, bertambah kaya atau bertambah miskin? Miskin, minus 0,6. Jadi kalau kita bertambah kaya gimana? Ya tadi kayak ori suku, returnnya berapa? 6% net, ya kan? Dikurangi 2,6, masih bertambah kaya 3%. Tapi butuh deposito nggak? Butuh, karena biar bagaimanapun liquid. Kalau ori suku kan enggak, harus tunggu besoknya segala macam. Makanya tadi dana darurat tadi. Oke ya. Jadi perhatiin ya, kalau kita mau kaya, yuk perhatiin uang kita lebih besar dari inflasi ya. Karena kalau kita lebih besar namanya investasi. Oke, pasti kita pengen happy ending ya kalau udah pensiun ya. Tapi masalahnya gini, kalau kata Bu Sri Mulyani, di negara maju yang kerja keras itu asetnya, orangnya kerjanya biasa aja. Ini masih ada kelanjutannya nih, ada yang tahu nggak kelanjutannya apa dia bilang? Di Indonesia orangnya gimana? Iya, orangnya kerja keras. Asetnya gimana? Biasa aja, dibalik. Ya kan? Jadi yuk kita latih sekarang, kita latih ya aset kita biar dia ikutan kerja keras sama kayak kita. Seperti itu. Oke, caranya gimana? Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu kondisi kita. Pada gini, kalau kita kerja, kita kan pasti pengen punya rumah sendiri, setuju nggak? Benar ya? Artinya kita ngumpulin aset nih, pengen punya rumah sendiri, mau punya rumah sendiri? Mau. Pengen punya ke mobil sendiri, mau? Mau. Artinya kalau kita kerja, pada hakikatnya kita ngumpulin aset. Punya tabungan, deposito, sebenarnya kita, tujuan kita kerja buat itu, ngumpulin aset. Kan gitu kan ya? Nah, masalahnya kalau kita belum punya gimana? Kalau kita belum punya, ya kita bisa pinjam sebenarnya. Kenapa bisa pinjam? Karena yang bisa dapetin kredit kalau kita masih berpayroll. Payroll ya, masih gajian. Bisa didapat dari rekening gaji kita. Itu keuntungan kita. Karena kalau udah pensiun, bisa nggak pakai kredit? Udah susah. Jadi manfaatin, kalau bagi saya manfaatin ini ya kalau bersama kita belum. Nah, terus yang kedua, yuk kita mulai pilah-pilah kayak tadi yang amplop-amplop tadi gitu ya. Amplopnya dibagi 4 kok cukup 4, 3, 2, 1. 40, 30, 20, 10. Gampang kan ya? 40 adalah untuk kebutuhan kita. Makan, transport, segala macam itu 4%. 30% adalah untuk kalau kita tadi mau beli KPR, mobil segala macam pakai hutang bisa 30%. Paylater segala macam semuanya masuk 30%. Nah, terus yang 20% lagi apa? Wants kayak apa? Healing, ya kan, makan, traveling segala macam itu 20%. Yang 10% investasi. Tapi kalau kita mau kaya, yang dibanyakin apa? Investasinya. Setuju ya? Kan kita mau kaya, berarti harus banyakin investasi kan? Maka 20% yang kita banyakin. Yang paling susah adalah ini. Setuju? Ya kan? Paling susah loh dalam financial planning itu yang paling susah adalah disiplin. Jadi gimana caranya kita buat disiplin? Auto debit. Setuju nggak? Kayak kita dipotong BPJS, berasa nggak kita dipotong sama BPJS kesehatan? Enggak kan? Potongnya depan kan? Di gaji kita kan? Nah, jadikan seperti itu. Anggap seperti itu. Jadi kita langsung gaji, tapi bedanya kalau BPJS potong perusahaan, ya ini kita potong sendiri aja langsung. Gitu. Ya. Oke, langkah kedua, ini yang suka disebut dengan bocor halus. Tahu nggak bocor halus? Bocor halus tahu ya? Tiba-tiba gembes, nggak kelihatan, tiba-tiba motornya udah nggak bisa jalan. Kenapa ini? Ada yang suka ngopi ya? Kalau mungkin enggak. Ada yang suka nyemil? Ada yang suka ke warung? Sekarang nggak ada warung ya, banyak kan apa di Alfa, Indomaret. Ada yang suka ke situ? Kalau saya iya, saya nggak suka ngopi, saya nggak suka ngerokok, tapi saya suka nyemil, sama aja. Jadi ya, habisnya sama aja, ya kan? Sama di 30.000 saya bisa habis 25.000, benar buat makan sama snacknya segini juga. Sebulan 7,5, kalau setahun kan 9 juta. Artinya yang kita bilang kita nggak punya uang, sebenarnya ada nggak uangnya? Ada, ya kan? Cuma habis aja buat kita jajan, kan gitu kan? Maka yang paling penting kita harus paham dulu apa itu namanya needs, apa itu wants. Coba, ada yang tiga yang disebut dengan kebutuhan dasar kita, ada tahu nggak? Ya, jadi dari kecil nih kita, kebutuhan dasar kita ada apa? Sandang, pangan, papan, ya kan? Kalau kita ngomongin papan, nggak harus punya rumah sendiri, nggak apa-apa, masih tinggal sama orang tua, ya kan, pertua, kos segala macam, gitu ya. Kalau kita ngomongin baju, kalau kita ngomongin pakaian, sandang, perlu beli baju setiap sebulan sekali,
Enggak juga, sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita ngomongin makan, sehari makan berapa kali? 3. Caranya berhemat gimana? Cara kita berhemat gimana? Beli warteg, bawa bekal, ya nggak? Makan Indomie gitu kan? Kan seperti itu kan cara kita berhemat kan? Tapi coba deh, atau puasa Senin Kemis, ya kan? Cara itu kan salah satu cara kita berhemat gitu kan? Tapi coba deh, kalau kita habis gajian tanggal 25, kita makannya di mana? Harus reward Bu, kan gitu ya. Masa kita capek-capek kerja nggak nikmatin gitu, boleh. Tapi perhatiin nggak, ujung-ujungnya kita kan makan cuma kenyang doang ya. Setuju kan ya, mau makan apapun juga kenyang, kenyang doang kan. Nah, itu disebut dengan wants. Emang kadang-kadang sushi teh nggak bisa bohong ya. Sushi teh, marugabe udon, apalagi tuh. Ya kan? Emang nggak bisa bohong, kita ada harga, ada rasa gitu kan ya, itu. Jadi hati-hati dengan words kita. Ini banyak banget ya tipsnya kalau kita lihat di dalam apa untuk frugal living ya, istilahnya kan frugal living sebenarnya ya hemat sih. Tapi yang paling penting sebenarnya life within your means, atau hidup harus sesuai dengan kebutuhan kita. Itu ya banget. Karena diajarin orang tua juga seperti itu kan. Dan yang kedua adalah ini, ya kan? Wear it out artinya kalau kita punya barang, ya kan? Ya udah sampai dia habis gitu. Artinya gini, lebih baik kita punya barang mahal tapi awet dibandingkan kita beli barang yang cepat rusak. Kan juga beli lagi kan, berkumpul bisa jadi lebih banyak gitu. Jadi intinya dua itu. Nggak masalah kita punya beli barang mahal selama awet. Oke? Nah, jadi basicnya apa? Basicnya adalah dana darurat. Tahu nggak fenomena pinjol itu maraknya kapan? Mulai terdengar fenomena pinjol-pinjolan. Mulai marak kapan? Pas pandemi. Setuju ya? Pas Karena orang mungkin pandemi. beberapa. Wah, luar biasa Pak. Aduh, berarti Bapak ikut dengerin saya. Luar biasa Pak. Mohon maaf saya nggak bisa nyapa Bapak namanya siapa ya Pak ya, karena nggak kelihatan. Tapi luar biasa loh Pak. Benar banget Pak, pas pandemi. Kenapa? Karena pas pandemi itu, ya kan, mungkin beberapa dari teman kita nggak beruntung, ya kan, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, segala macam seperti itu, ya kan. Artinya apa? Mereka emang gini nih, hampir 60% masyarakat Indonesia tuh nggak punya darurat lebih dari 1 bulan. Jadi begitu udah nggak gajian besoknya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Paling gampang gimana? Kalau friend susah, ya kan? Kalau hubungin keluarga juga susah. Paling gampang selfie, pinjol. Nah, itu. Ya kan? Jadi ini sebenarnya fenomena. Kalau kita mau terhindar dari sini, maka yang pertama-tama kita harus bentuk yang namanya dana darurat. Itu mandatori loh sekarang. Karena pandemi membuktikan, kita butuh nggak? Butuh. Seperti itu ya. Nah, berapa besarnya? Gampang kok, per kepala itu 3 kali. 3 kali pengeluaran kita. Jadi kalau kita punya pasangan, tambah 3 jadi berapa? 6. Kalau kita punya anak, 1 jadi berapa? 9. Ya kan? Maka kalau kita punya keluarga, usahakan minimal 12 kali pengeluaran 1 tahun. Seperti itu. Nah, saya tuh yang paling sering tuh di Kopren gini, Bu. Boro-boro 3 kali pengeluaran. Benar nggak? 1 kali pengeluaran susah banget untuk ngumpulinnya. Ada yang merasa begitu nggak? Kayaknya gaji kita udah habis gitu aja. Entah kemana gitu kan. Nah, saya tuh suka ingat gitu ya cerita orang tua saya. Jadi saya kalau orang tua suka ngajarin saya tuh banyak hal tentang filsafat itu dari mereka justru. Jadi mereka bilang gini, waktu bapak saya baru kerja di tempatnya di Palangkaraya. Tahu Palangkaraya ya? Kalimantan. Nah, Kalimantan Tengah tuh hutan semua. Sama ini ya dikasih tuh sama kantornya dikasih beras. Nah, beras itu sama ibu saya setiap kali masak 1 liter diambil 1 genggam. Terus disisihkan ke tempat yang beda. Karena gini, kalau 1 liter kita ambil, begitu jadi nasi, berasa nggak udah diambil 1 genggam? Sama nggak diambil? Berasa? Nggak berasa kan? Ya kan diambil nggak diambil kan sama aja kalau udah jadi nasi. Tapi keuntungannya apa? Begitu berasnya telat kirim, mereka masih bisa makan nasi. Karena sering banget katanya mereka akhirnya harus makan Indomie tadi sampai kayak ibu saya udah bosen sama itu karena dulu sering banget kehabisan. Jadi kalau sekarang ya udah kita nggak usah kayak tadi yang beras itu nggak usah, tapi cukup apa gaji 100.000, 200.000, signifikan nggak? Enggak kan? Tadi yang jajan-jajan kita tadi kan mungkin habisnya segitu juga kan? Nah itu yang kita taruh di depan. Anggap kita buat dulu dana darurat kita seperti itu. Nah terus ada asuransi nih biasanya nanti buat ini ya
Kalau kita punya anak segala macam sama investasi. Oke, kita bahas tentang dana darurat. Dana darurat itu hanya bisa ditempatkan ke 4 instrumen. Tadi ada di slide sebelumnya apa aja? Pertama, tabungan. Habis itu deposito. Habis itu emas. Dan yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Kenapa kok pasar uang ini menjadi alternatif gitu ya? Kalau emas sudah tahu ya, paham ya, orang tua kita biasanya dana darurat pakai emas, jangka panjang pakai properti, kan gitu ya. Nah, sekarang kita dikasih kemudahan, ada pasar uang. Kenapa? Perhatiin deh imbasnya. 4,5% itu net. Kebayang nggak? Tabungan kita berapa? 0,5. Kalau kita ngomongin deposito tadi berapa? 2%. Ini kalau dicek di Livin, itu memang benar angkanya 4 sampai dengan 5%. Artinya bertambah kaya nggak kita? Iya. Cuman memang dia punya kelemahan apa? Likuiditasnya paling cepat T+1. Makanya tetap butuh deposito, butuh. Butuh tabungan, butuh. Karena kalau kejadiannya hari Jumat gitu kan ya. Ini kan harus redeem kan sebelum jam 1, ya kan? Terus kalau udah kita redeem bisa datang besoknya nggak? Hari Sabtunya nggak bisa. Baru akan ada hari Seninnya. Jadi ada isu likuiditas. Tapi secara imbal hasilnya lebih tinggi nggak? Iya, Bang. Gitu. Jadi bisa kita pilah-pilah seperti itu ya. Dan ini stabil nih, nggak ada biaya jual belinya, itu enaknya di situ. Nah, yang kedua adalah asuransi. Di sini dapat nggak asuransi jiwa sama kesehatan? BPJS kesehatan dapat? Dapat ya? Harusnya ya. Tenaga kerja juga harusnya dapat ya. Artinya dia di cover sama kantor nih. Nah, kalau properti ini yang menarik. Saya kan tadi cerita ya suka sering ke kementerian. Salah satu yang saya ingat banget tuh ada satu bapak-bapak dari Kementerian Perdagangan. Dia suka tempatin ke luar negeri gitu ya. Terus dia bilang, saya tetap setia Bu tapi di Mandiri. Tapi hampir semua produknya saya punya kecuali satu KPR. Dia nyebutin langsung, saya nggak berani ngambil KPR. Kenapa Pak? Karena itu kan hutangnya gede. Ya kan kalau kita beli rumah kan besar kan, ratusan juta kan. Dia bilang, jadi saya nggak berani Bu. Saya takut kenapa? Takut kalau terjadi apa pada saya, amit-amit gitu ya. Itu yang keluarga ditinggalkan gimana untuk melunasi hutangnya? Dia bilang begitu. Saya bilang, Pak, Bapak kalau ngambil KPR di kita, sebenarnya menjadi aset untuk yang ditinggalkan ya, menjadi aset atau menjadi tanggungan atau liabilities? Aset. Karena apa? Karena KPR-nya dijamin ada asuransi. Dan dia baru tahu, oh gitu ya Bu ya. Iya Pak, jadi Bapak tenang aja. Gitu. Ini juga sama. Nah, kalau unit link, ini adalah buat anak kita. Kenapa? SD, SMP, SMA negeri, bayar nggak? Enggak, ya kan? Free, ya kan? Tapi kalau kita ngomongin kuliah negeri, bayar nggak? Bayar. Bayar makin lama makin mahal. Benar ya? Artinya paling nggak kita harus menyiapkan uang kuliah. Setuju? Nah, caranya salah satunya dengan asuransi. Jadi kalau kita ini menjadi mandatory kalau kita punya anak. Kalau kita nggak punya anak ya belum harusnya ya. Oke, ini asuransi. Nah, investasi selain tadi ada pasar uang, ada yang satu lagi adalah surat berharga negara. Kenapa kok menarik surat berharga negara? Tahu nggak kalau deposito kenapa Bapak Ibu mau? Itu kan pinjam, kita minjem ke Bapak Ibu. Kalau orang ada minjem, yang dibutuhkan apa? Uangnya balik, setuju nggak? Takut ngemplang kan? Wah, ntar uang saya kalau misalnya ada orang minjem kayak saya minjem ke Bapak Ibu, mau nggak kasih ke saya? Belum tentu siapa kamu kan gitu kan ya. Tapi kalau ke bank, dimanapun banknya selama terdaftar di OJK, 2M dijamin. Artinya dibutuhkan apa? Jaminan. Setuju ya? Kalau ada yang minjem ke kita kan yang butuhkan jaminan. Nah, jaminannya apa? Kalau bank ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau surat berharga, yang hutang siapa? Bukan bank lagi yang berhutang, negara. Ya kan? Kalau negara berhutang, aman nggak? Aman. Jaminannya apa? Undang-undang. Kira-kira tinggian mana antara negara sama LPS? Undang-undang sama LPS tinggian mana? Undang-undang. Jadi aman? Aman. Ya kan? Ini menarik ya. Karena apa? Karena ini imbal hasil perhatiin deh. Ini yang terakhir nih ST14. Ini yang paling rendahnya 6,5, yang 3 tahunnya 6,5, 4 tahunnya 6,6. Jadi potong pajak itu pasti 6%. Minimal 5,9. Net. Untung kan? Jadi ini yang selalu ada sama pemerintah dipasarin ya. Ini yang retail, artinya buat kita nih ya individu karena 1 jutaan. Yang mereka ada ini, ada yang tahu nggak ini? Syariah, sukuk. Oke. Sukuk itu gini, kan dijamin pemerintah ya, benar ya, lewat apa undang-undang. Ada yang pernah lihat nggak bentuknya undang-undang seperti apa? Ada yang pernah lihat? Dicetak, diprint jadi paper doang kan? Jadi buku doang kan? Maka syariah nggak bisa. Masa jaminannya paper, kan gitu.
Jadi syariah itu sama aja ya, syariah itu sama aja. Kalau sukuk itu Islam buat syariah. Sama aja kayak kita ke KPR. Tahu ya KPR ya? Kalau kita ngemplang gimana? Diambil rumahnya. Jadi ada jaminannya kan? Ada kolateralnya kan? Maka sukuk seperti itu. Yang dijadikan jaminan apa? Proyek-proyek pemerintah yang real. Contohnya bandara, pelabuhan, jalan tol. Real nggak? Real. IKN, real nggak? Real. Itu jaminannya. Makanya kalau di Malaysia, sukuk itu subur. Karena daripada berhutang ke luar negeri, mendingan sama-sama bangun negeri. Kan penyataan modal kan? Serta dalam proyeknya mereka kan? Nah, bedanya sama ORI apa? Kalau ORI itu enggak, basisnya adalah APBN. Tahu ya APBN ya? Anggaran penerimaan belanja negara. Boleh nggak buat bayar COVID kemarin? Boleh. Boleh nggak buat bayar hutang yang sebelumnya? Boleh. Bayar buat sekarang ini programnya apa? Makan siang gratis? Boleh? Boleh. Kalau sukuk boleh? Nggak boleh. Nah, jadi paham ya bedanya ya? Nah, jadi sifatnya pinjaman modal. Nah, yang menarik satu lagi, kalau namanya sukuk syariah, kan kalau kita itu kan riba ya, dibahas itu kan riba. Maka yang nggak riba itu apa? Akadnya. Nah, akadnya adalah sewa menyewa. Kan kalau kita kongres itu kan ada kelihatan ya bayar uang sewanya berapa. Kalau kita nyewa rumah juga setahun berapa ketahuan. Tapi kalau kita gedung 5-10 tahun, tahu nggak harganya berapa? Uang sewa gedungnya? Tahu. Tapi kan diperjanjikan kan ya, tapi nanti setiap 3 tahun naik ya karena inflasi. So kayak gitu kan ya, kalau kita ngomong sama gedung kan. Nah, makanya akadnya adalah sewa menyewa. Jadi biarpun panjang nggak masalah ya kan, karena ini. Oke, nah kita diuntungkan karena semuanya untuk perorangan, nanti buat kita individu yang punya NIK, maka yang ini punya potensi capital gain. Karena tadi nih, ya nilai tinggi 6,6, sedangkan deposito cuma 2,5. Kalau yang kanan, ini sifatnya adalah 2 tahun. Jadi kayak variabel tuh kayak deposito 24 bulan. Kan nggak ada yang mau ya, rata-rata 1 bulanan kan. Tapi diarokan sampai kita lupa bertahun-tahun. Nah, resikonya apa? Kalau kita punya deposito 2 tahun, kita mau ambil, kena penalti nggak? Ya. Itu resiko kan ya? Biarpun dijamin, tapi ada resiko tadi. Kalau di break kita kena penalti kan gitu. Maka kalau yang namanya SBRST ini, kita resikonya apa? Tadi, dia hanya bisa dicairkan 1 kali. Jadi diambil 1 kali dan hanya bisa 1 tahun kemudian. Dan hanya bisa startnya. Jadi kalau 10 juta, yang bisa diambil 5 juta. Likuiditas kita bilang. Kita terkena resiko likuiditas. Tapi keuntungannya, kuponnya dia selalu naik. Jadi kalau patokannya BI rate, jadi BI rate kita tuh kalau yang ke tahun lalu ya, BI rate masih 5,5, terus sempat ke 6,25, dia otomatis naik ikutin 6,25. Jadi terbit 6,15 dengan BI rate yang 5,5. Tiba-tiba BI rate naik jadi 6,25. Maka ya udah dia ngikut jadi 6,9. Ngikutin selisihnya itu. Tapi kalau BI rate turun, kurang dari 5,5, begitu turun enggak. Jadi dia floating ke atas, tapi ada floor-nya. Floor-nya adalah pertama kali dia terbitin. Untung kan? Jadi bisa naik tapi nggak bisa turun. Ini kalau sifatnya yang SBRST. Kalau yang ini enggak, ini fix ke deposito. Kapanpun ya udah segitu aja. Jadi ini menarik kalau potensi depositonya BI rate akan naik. Nah, ini setiap tahun pemerintah pasti ngeluarin nih, biasanya sekitar 7 kali pengeluaran. Kita mandiri Mas Ari, tapi kecuali ini, yang suku wakaf kita enggak. Nextnya nanti ada suku retail, SF, masih bulan Mei, akhir Mei. Jadi bedanya gitu ya, kalau misalnya tadi ORI sukuk itu adalah kalau deposito bisa kapan aja, kalau ini ada masa penawarannya. Tapi perhatiin, dia itu setiap tanggal 15 kalau untuk yang ORI. Kalau yang lainnya selain ORI ada 4 lagi kan, ada 3 lagi kan, SBR, ST sama SR kan, itu setiap tanggal 10. Udah gitu aja, apapun serinya. Gitu. Tapi yang penting gini, kan setiap tanggal 15, ini kalau di pertama kan harusnya tanggal 15 Maret. Kurang dari sebulan, sama pemerintah dipanjangin jadi tanggal 15 April, lebih dari sebulan kan, dibilang, Bu, saya pertama terimanya tinggi nih, misalnya anggaplah 100 juta, saya terimanya 800.000 Bu per bulannya. Loh kok tiba-tiba saya dapatnya 500.000 ya Bu di bulan berikutnya? Nah, karena yang pertama sebutannya long coupon. Jadi kalau mau kita tahu berapa yang kita dapetin, gampang kok. Kuponnya berapa? Tadi ya 6,6. Potong pajak 10%, jadi berapa? 6% net, ya kan? Dibagi 12, jadi berapa? 0,5. Simple. Kurang lebih dapatnya seperti itu. Nah, kalau tadi surat berharga itu ada jaminannya, deposito ada jaminannya, maka namanya reksadana nggak ada jaminan. Maka resiko terbesarnya dia adalah returnnya nggak pasti, benar kan ya? Nggak bisa dijanjikan kan? Tapi dia keuntungannya adalah likuiditas tinggi.
1 hari bursa sampai dengan maksimum 7 hari bursa sudah masuk rekening kita. Dan nih, makanya biasanya kita standar kita ya, kalau kita mau ngajarin ya atau kita mau belajar minimum 2 pasar uang untuk membentuk dana darurat kita, satu lagi adalah reksadana saham. Buat apa? Jangka panjang. Kenapa ya? Tadi kalau kita ngomong saham mandiri, naik nggak? Naik, tapi harus panjang banget. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Oke, nah tapi Bu, kan kalau kita ngomongin nih, kan naik turun seperti ini ya, biar aman gimana? Maka kita harus masuk setiap saat. Maka tadi auto debit tadi. Kalau kita masuknya pakai auto debit ya kan, terus sama 1 juta misalnya. Ya udah, harga belinya 1.200, selebihnya nggak pernah 1.200, tapi kan unitnya bertambah banyak kan ya. Makin harganya murah, unitnya kita dapat kan bertambah banyak kan. Nah, itu keuntungan kita. Karena kalau ditotalin, total unitnya dikalikan dengan harganya, biarpun belum 1.200, udah untung. Itu keuntungan. Cost averaging. Ya. Makanya yuk mulai dengan tadi nih otomatis beli setiap bulan seperti itu. Ini untuk membuktikan, proven nggak kalau pasar uang itu pasti positif? Karena isinya apa? Deposito sama obligasi. Dijamin nggak? Jamin. Biarpun reksadanya nggak dijamin, tapi isinya kan dijamin kan ya. Makanya dia positif rata-rata. Beda sama yang lain ya, ada pernah negatif, kok ini enggak. Proven. Sampai sekarang pun proven. Tapi kalau hari ini dibandingkan kemarin, Bu, pernah minus, iya, harganya lebih pendek, nggak masalah. Karena kalau kita tarik sebulan, setahun, nggak bakal. Seperti itu. Oke? Caranya seperti ini. Karena kalau kita ngomongin tadi ini mau naik turun segala macam, paling untung ya kalau pada saat kalau kita main saham ya pada saat bullish kan seperti ini. Maka cara paling bagus adalah cost averaging. Masuk setiap saat. Nah, berikutnya, bisa nggak kita investasi dari hutang? Bisa nggak? Investasi tapi dari hutang. Bisa. Hati-hati. Setuju ya? Kalau kita mau investasi tapi modalnya bukan modal kita sendiri, minjem, gitu kan? Hutang kan minjem ya. Maka kita harus hati-hati. Artinya apa? Pinjaman tadi harus kita ambil yang produktif. Ingat ya, produktif tadi harus punya apa? 2 hal. Apa aja? Masih ingat nggak? 1, passive income. Satunya lagi, capital gain. Kenaikan harga. Benar ya? Yang bisa itu apa? Properti. Setuju? Maka kalau kita ngambil KPR, kita sewakan, kan dapat passive income, dapat kenaikan harga kan? Tapi kalau kita belinya mobil, belinya motor, 5 tahun lagi harganya gimana? Turun apa naik? Turun. Nah, jadi kalau kita mau, yuk ya hal ini kalau kerja ya udahlah, udah pasti nih. Karena kalau biasanya kalau kita mau bikin bisnis ya udah masalah. Maka caranya gimana? Ini sama ya, dikit-dikit sama jadi bukit. Jadi kita kalau DP kan mahal ya. DP kan 30% kan kadang-kadang dibutuhin ya. Maka kita dikit-dikit kumpulin di pasar uang. Kan lumayan kan tadi ibaratnya 4%-an kan ya. Nah, nanti kalau udah banyak jadi masuk ke surat harga, kalau udah banyak lagi jadiin DP. Ini disebut dengan rebalancing. Jadi kita nggak harus mengeluarkan uang besar, tapi cukup dari 100.000, 200.000. Yang penting kita kumpulin dulu. Seperti itu. Oke, kenapa? Karena diversifikasi adalah kata kunci kalau dalam investasi. Contoh, tadi udah cerita saham ya, saham yang mandiri ya, artinya kan udah seperti ini nih, ya kan, 8.000 sebelum pandemi, setelah mandiri 4.000 rupiah, naik nggak ke 8.000? Iya, kan 10.000 dia baru stock split seperti itu. Tapi bakal naik tinggi lagi nggak? Kalau nggak terjadi krisis besar, dia klubnya nggak terlalu dalam. Oke, artinya dia sudah sesuai dengan sekarang, gitu kan ya. Emas, tahu harga sebelum pandemi berapa hari? 600.000 rupiah. Sekarang 2 juta per gram. Ada yang tahu nggak? Kalau saham kan kinerja. Tapi kalau emas, kenapa kok kita belinya emas? Atau orang tua kita hobinya belinya emas? Pasti harganya naik. Oke. Kalau kita ngomongin fundamental selalu, ya kan? Fundamental apa? Harga emas itu dia kenapa pasti harganya naik? Itu berasal dari mana emas? Tambang. Ya kan? Tambang kira-kira masih akan ada lagi nggak tambang emas banyak? Belum tentu. Benar ya? Maka berlaku dalam ekonomi hukum supply and demand. Paham ya? Suplainya makin lama makin terbatas, sedangkan penurunan makin lama makin banyak, otomatis harganya naik. Itu kuncinya. Oke? Nah sekarang emas itu bagus nggak? Bagus, tapi untuk lindung nilai. Kenapa? Teman saya tuh pernah ke saya gini, "Pop, tolong dong hitungin, saya punya emas beli tahun 2011 sampai dengan dia tahan tahun sebelum pandemi tahun 2020, jadi harganya 500 sampai 600-an. Dihitungin, ini harga realnya dia. Ternyata imbal hasil emas itu hanya 4%. Kalau nggak ada krisis, itu harga emas ngikutin inflasi.
Jadi benar ya, lindung nilai ya. Lindung nilai terhadap apa? Inflasi. Terus kenapa kok tiba-tiba bisa naik tinggi? Pandemi. Tahu nggak lockdown itu seperti apa? Lockdown seperti apa tahu nggak? Nggak ada. Yang waktu sebelum kejadian kan kita nggak tahu ya. Ya kan itu kan krisis kan ya. Kita nggak tahu tiba-tiba kita harus di rumah segala macam kan nggak ada yang tahu kan ya. Nah itu krisis itu maka harga emas akan naik pertama kali. Karena emas itu adalah lindung nilai atas ketidakpastian. Dari 6.000 langsung terbang ke berapa? Kalau ingat 1,2 tertingginya 1,2. Bertahan nggak di 1,2? Enggak. Emas turun. Jadi berapa? Setelah pandemi 2021, setahun kemudian turun. Kalau suka ikutin emas tahu tuh, harga emas menjadi 900.000 rupiah. Artinya nggak lagi balik ke 600.000, tapi di level 900.000 udah lumayan 50% kan? Nah terus bertahan di 11.000 tiba-tiba kok naik lagi ke 1.500 waktu itu. Kenaikan kedua. Ada yang tahu nggak karena apa? Isu perang. Ya, isu perang. Ingat ya, waktu itu banyak banget. Kalau di Rusia sama Ukraina, dia nggak bikin emas naik. Tapi perangnya yang di mana yang bikin emas naik? Di Timur Tengah. Tahu ya, pas Irak, Palestina segala macam itu. Kenapa kalau di Timur Tengah itu dia menghasilkan harga emas naik? Timur Tengah pusatnya apa? Minyak. Kalau pasokan stok minyak terganggu, harga minyak dunia gimana? Naik. Kalau harga minyak dunia naik, BBM gimana? Naik. Kalau BBM naik, inflasi gimana? Naik. Makanya sebelum naik beneran, dia udah naik duluan, Mas. Karena dia biasanya tadi nih, menurut kurva. Ya. Naik jadi berapa? 1.500. Tetap di 1.500 enggak. Habis itu turun lagi sempat kan udah mulai isu perang udah mulai mereda kan ya. Waktu Trump terpilih kan udah mulai reda nih, jadi 1.300 saya ingat. Tiba-tiba kok sekarang jadi 2.000. Betul. Gara-gara Trump, gara-gara tarif tantrum. Iya, serius. Kenapa? Karena emas itu lindung nilai nggak cuma terhadap oil, tapi juga terhadap apa? Mata uang US dollar. Sedangkan melemah kan, tadinya berapa? 15.000 jadi berapa? 16.000 kan? Dia ikutan. Makanya emas itu lindung nilai. Tapi harganya akan stabil terus di atas enggak? Ya enggak. Ingat kata kuncinya, dia benar-benar bergerak pada saat krisis. Krisisnya kapan? Ya kita nggak tahu. Benar ya? Kita nggak bisa prediksi krisis, makanya dana darurat. Diversifikasi. Oke. Nah, ini udah naik, ini udah naik. Yang belum naik apa kira-kira? Properti. Ada yang tahu nggak harga properti pada saat pandemi gimana? Naik apa turun? Turun, susah. Harga BU susah, ya kan? Nah, sekarang kira-kira masih belum, ya kan? Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu, 5 tahun lagi ke depan harga properti gimana? Bakal naik. Kenapa? Karena sekarang time to buy. Kenapa? Karena promo ya, masih promo ya. Karena kita bunga deposito masih 2,5%, maka kita bisa kasih KPR di level 3%. Logik ya, benar nggak? Dan harga propertinya masih murah karena tadi orang-orang yang tadi BU tadi juga masih ada time to buy. Makanya kita bilang investasi adalah diversifikasi. Kalau mau kaya ya, kalau kita suka aja buat prioritas, ini lebih powerful lagi. Jadi misalnya gini, punya saham, misalnya ya, saham misalnya seperti ini. Pak, ini kan udah ada lockdown Pak di Cina. Kita kan nggak tahu belum masuk Indonesia kan ya. Cina kan tahun 2019 kan, makanya COVID-19 kan. Kita lockdown tahun 2020, ya kan? Jadi kita bilang, Pak, daripada Bapak kita nggak tahu kenapa-kenapa, mendingan Bapak cairin dulu sahamnya, Bapak masukin ke pasar uang. Yang paling netral, kan gitu ya. Nah, dibeli itu pasar uang, segala macam, terus benar turun kan ya, terus taruhnya, karena COVID segala macam kita nggak tahu. Tiba-tiba harga emas naik kan, sebelum naik udah mulai tanda-tanda, Pak, Bapak kalau sekarang udah Bapak mendingan beli emas. Tadi yang harga 8.000 tadi, ya kan, udah untung nih, ya kan, terus belikan emas di harga 600.000 per gram. Begitu 1,2, Bapak take profit sebagian, Pak. Kenapa? Karena ini sahamnya udah ke bawah, di harga berapa? 4.000 rupiah. Biasanya kalau saham untuk bawah, dia bakal naik lagi ke atas nggak? Iya. Kalau kata kunci satu, fundamentalnya dia kuat. Fundamental kuat itu gimana sih? Nggak ada, simpel kok, nggak ada pengangguran. Contoh ya, Bank Mandiri, fundamentalnya kuat nggak? Kuat. Pandemi ada PHK? Nggak ada. Ada pengurangan pegawai? Nggak ada. Potong gaji? Nggak ada. THR komplit. Bonus komplit. Benar ya, masih ada. Artinya kuat nggak? Kuat. Bandingkan misalnya dengan Garuda. Oh ya Garuda ya, saat pandemi ada penerbangan nggak ke luar negeri? Nggak ada. Kira-kira kuat nggak? Enggak. Kan banyak dengar kan, pilotnya dirumahkan, pegawainya dirumahkan. Nah itu fundamental dia kena. Jadi kata-katanya gampang kok. Kalau kita mau balik, pastiin dulu fundamental kuat. Kalau kayak tadi 8.000, pasti 8.000.
Iya, cuma pertanyaan kita kapan? Nah, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa mastiin kapannya. Tahun pandemi, 2 tahun ngikutin pandemi. Tapi kalau tahun 2008 subprime mortgage, kalau dengar ya, subprime mortgage ya, yang kena di Amerika, nah kita cuma 9 bulan, balik ke titik awal. Kebayang ya, turunnya 50%. Tapi kalau kita balik ke titik semula, naiknya berapa persen? 4.000 ke 8.000, naiknya berapa persen? 100%. Jadi kebayang, kalau habis itu kita dari saham, kita jual, kita belikan emas, emas udah naik tadi 100% kita jual sebagian, terus Pak beli lagi Pak, kan udah confirm nih kayaknya naik terus nih, 4.000 udah lewat, nggak bakal menyentuh bawah, confirm di harga 4.000, jual pas stock split harga 10.000, untungnya berapa? 100% lebih, tambah kaya kan? Seperti itu. Terus kalau udah itu apa? Pak, mumpung properti murah segala macam, itu yang biasa kita sharing buat nasabah terutama sekarang. Rebalancing bilangnya. Oh ya rebalancing ya, memutar-putar. Jadi dari sini masuknya bagusnya kemana? Nah, ngikutin marketnya. Gitu. Tapi kalau mereka udah punya uang banyak ya, kalau kita yang penting kumpulin dulu uangnya, bener ya? Ngumpulin dulu kan ininya seperti apa. Nah, jadi yuk ya lebih kasih. Nah, terus kalau kita ngomongin Bu, tapi biar bagaimanapun saya takut resiko. Sebut profil resiko gitu ya. Profil resiko saya konservatif, artinya biar bagaimanapun saya nggak mau uang saya hilang. Ada yang seperti itu? Kan banyak ya. Nah, yang nggak mau uangnya hilang sama sekali. Ini saya suka sharing kepada anak SMA sama anak kuliahan. Saya suka bilang gini ke mereka, kalian punya orang tua nggak yang punya deposito? Oh ada Bu. Biasanya kalau orang tuanya masih bekerja, maka depositonya diapakan? Diarokan. Jadi ya, nggak diapa-apain kan ya. Terus ditinggalin aja, karena itu buat nanti, buat mereka kuliah segala macam. Saya bilang ke mereka, bilang ke orang tua kalian, Mah, saya boleh nggak nikmatin bunganya buat saya belajar investasi? Kenapa? 100.000, dapatnya berapa? 150.000 rupiah per bulan. Bilang, dengan cara seperti itu, kita ngajarin anak kita tanpa modal. Setuju? Ya kan? Nggak pakai modal kan? Tapi mereka udah belajar. Saya bilang lagi ke mereka, mau nggak lebih powerful lagi? Ajarin orang tua kalian untuk beli surat berharga. 100 juta, dapatnya berapa tadi? 500.000 rupiah per bulannya. Bilang orang tua kalian, Mah bagi 2 ya. Benar ya? Dapat 2,5 kan? 2,5 lebih tinggi daripada deposito, yang 2,5 lagi buat mereka belajar. Kan gitu kan? Itu caranya. Artinya biarpun kita konservatif, bukan berarti nggak bisa beli aset yang agresif. Hanya caranya. Kenapa? Karena tadi nih, kalau semakin lama ya, udah hanya market resikonya hanya inflasi tadi itu aja. Seperti itu. Makanya kita harus tahu inflasi berapa. Jadi untuk kaya kita butuh yang namanya grow. Artinya apa sih grow? Goals. Tadi ya, penting ya. Ya, mau butuh apa, punya apa, segala macam itu penting banget. Habis itu R-nya apa? Reason, alasan. Jadi kenapa orang kaya bisa kaya ya? Kan gitu ya. Ternyata orang kaya bisa kaya karena dia punya mindset kan? Punya mindset mengkoleksi sebanyak mungkin aset yang produktif kan? Artinya apa? Uang yang kerja buat dia kan? Nah, kita harus tinggal ikutin aja. Orang kaya seperti apa, kita ikutin aja caranya seperti itu. Dan yang kedua ininya berikutnya adalah option. Menjadi miskin atau kaya adalah pilihan. Setuju ya? Bukan masalah uang kan ya? Lebih kepada di mana kita mendapatkan uangnya kan? Mau menjadikan kita menjadi bertambah kaya apa enggak? Itu aja. Nah, yang paling susah adalah yang gue ini. Apa? Willingness. Yang paling susah. Kemauan kita untuk mencoba. Kemauan kita untuk disiplinnya paling susah. Beneran. Maka yuk kita coba ini. Ya. Oke. Ini nanti bisa dilihat ya kalau udah punya Livin, gampang banget onboarding segala macam tuh gampang banget. Tapi yang paling penting saya cuma saranin doang. Untuk debat. Sayang, uang kalian receh itu sangat-sangat berharga sebenarnya. Oke. Ini kita mau hitung 2% ya kan atau mau 10%. Artinya kalau 10% modalnya kecil, tapi kalau kita ngomonginnya 2% modal lebih besar. Karena gini, kita perlu kaya nggak untuk mulai berinvestasi? Perlu kaya? Enggak. Cukup dengan modal berapa tadi kalau kita mau mulai? 10.000 rupiah. Benar kan ya? Nah, mau kaya nggak tapi pertanyaan berikutnya? Mau kaya? Mau. Kalau mau kaya harus apa? Invest. Kategori invest kan harus besar dibandingkan inflasi kan? Itu kata kuncinya. Ya, simple. Nah, Bapak Ibu mohon izin yang baik yang di online karena gini, kan tujuan kita adalah tadi ya, kita pengen Bapak Ibu coba. Ini nggak ada paksaan gitu. Ini benar kita kasih reward untuk yang hadir pada saat hari ini gitu ya ikutan sesi ini. Ini kita akan kasih
kalau kita beli daftar dan beli reksadana Rp100.000 akan dapat cashback Rp20.000. Syaratnya apa? Cukup barcode. Gitu. Kenapa? Karena dari barcode ini nanti kita akan mappingin lagi. Gitu ya, mappingin lagi mana-mana aja yang memang waktu itu ikutan dalam acara SSI ini dengan yang beli. Seperti itu. Silakan kalau emang mau. Sambil kita buka sesi pertanyaan kali ya Mbak ya. Terima kasih Bu Bobi. Bapak Ibu, semua people ada yang terutama yang mau dulu ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya di sini? Oh, ada Mbak. Kan. Febri. Misalkan harga emas tahun 2000 itu berapa ratus sekian, karena kan 2 juta, itu kan naik kan harga inflasi. Ada juga yang pernah komen, apa saya pernah baca juga, sebenarnya investasi sama aja karena naik itu karena harga naik inflasi. Oke. Sebenarnya itu untung nggak ya? Untung atau enggak? Gini, tadi kalau kita mau kaya itu kan harus bisa kalahkan inflasi. Setuju ya? Kata kunci kan itu dulu tadi, kata kunci kita mau kaya apa enggak. Emas itu iya, tapi dia bisa sama dengan. Jadi sama dengan inflasi atau lebih tinggi dikit dari inflasi. Kalau normal, kata kuncinya kalau kondisi kita normal, nggak ada krisis apapun, emas itu akan sama aja seperti inflasi dari kisaran 4%. Karena sekarang itu benar, real teman saya gitu ya, dia emang dapatnya 4%. Ya, dapatnya tuh 4% tuh net. Nah, tapi keuntungan emas tuh apa? Dia lindung nilai. Jadi nggak cuma inflasi aja. Jadi kalau kita ngomongin sama dengan inflasi, emang benar. Tapi kan lumayan daripada saya di bawah bantal nggak dapat apa-apa kan gitu kan ya. Masih tetap bertambah kaya kan. Kalau kita lebih besar daripada inflasi kan. Tapi keuntungan emas adalah dia lindung nilai. Pertama, kenapa apa? Krisis. Apapun krisisnya, dia lindung nilai. Gitu. Yang kedua terhadap apa? US dollar. Jadi krisis itu baik itu dari kalau kita ngomongin COVID kan kita jelas ya seluruh dunia kena. Terus kalau kita ngomongin tadi BBM, oil, itu kan dia juga lindungnya terhadap tadi oil tadi, biarpun harga dolar nggak kemana-mana gitu kan, tapi kan tetap aja naik harga emasnya. Terus terhadap US dollar, dia juga lindungnya terhadap itu. Artinya emas adalah hedging kalau kita bilang, instrumen yang perlu ada nggak perlu. Nah biasanya pertanyaan gini yang saya suka dengar sekarang, Bu kalau sekarang saat yang pas nggak buat saya beli emas? Kan gitu ya, karena harga emas sudah mahal, udah Rp2 juta per gramnya, kan gitu. Nah, saya selalu bilang tadi ilmunya rebalancing ya. Artinya kita juga jangan tunggu-tungguan. Kalau saya dulu biasanya waktu emas masih Rp600.000 per gram, saya suka arisan emas sama teman-teman saya. Paling enggak dalam waktu 5 bulan dapat lagi yang 5 gram. Lumayan kan, dapat paling enggak dapat emas batangan seperti itu. Nah, kalau sekarang kan agak berat. Ya kan 10 juta berat juga, begitu harus 2 juta per bulan. Maka kalau kita tetap mau investasi gimana? Pasar uang. Karena pasar uang kan mulai dari receh kan. 10.000 bisa, 100.000 bisa, 200.000 bisa, segala macam. Kumpulin sampai nanti udah terbentuk berapa? 2 juta rupiah baru dibelikan emas. Lebih ke arah sana. Ya. Artinya kalau kita bilang yang kalau saya pribadi ya punya prinsip yang penting invest. Kata kunci invest adalah lebih tinggi dibandingkan inflasi. Baik itu emas, reksadana pasar uang, nah itu invest. Tapi tadi kalau kita nunggu-nungguan, nunggu kita bonus, nunggu kita THR, baru beli, nah itu yang jangan. Jadi kumpulin dulu recehannya, kalau udah baru ganti. Tapi bisa ada kemungkinan emas tuh bakal turun nggak ya? Turun kalau dari 2.000 mungkin. Karena ingat ya, dari 600.000 ke 1,2 turun nggak? Turun ke Rp100.000. Terus naik lagi 1,5 turun nggak? Apa stay 1,5? Enggak, turun lagi 1,3. Tapi terus naik lagi kan ke 2.000, bisa turun lagi nggak? Mungkin bisa turun, bisa ke berapa? 1,8 nggak tahu, kita nggak tahu berapa, ya kan? Karena kondisi tantrum ini kita masih belum fix kan. Amerika maunya gimana, ya kan segala macam ini kan masih dalam wilayah wait and see. Kalau masalah wait and see biasanya kan nggak istilahnya tidak ada kepastian. Nah, emas bermain di ketidakpastian. Gitu, udah kepastian dia tinggi, tapi kalau udah jelas dia bisa istilahnya titik yang baru. Gitu. Seperti itu Mbak Fitri. Tapi yang penting invest kalau bagi saya apapun itu. Gitu. Emas bagus nggak? Bagus. Gitu. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama. Baik, makasih Bu Febri. Oke, ada lagi. Aduh, terima kasih Bu.
Bu Kero, kayak tadi kita bawa Imani kayak Bu Kero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mungkin saya salah satu orang yang berpikiran bahwa tabungan itu lebih aman dibanding investasi ya. Karena sampai saat ini sih belum pernah melakukan investasi. Oke. Nah, sering kebayang risikonya banyak gitu. Betul. Nah, bagaimana sih merubah mindset itu gitu. Terus kalau terjadi resiko apa saja yang bisa kita lakukan bila kita memang melakukan investasi? Oke. Itu Terima saja. kasih. Terima Ibu kasih. siapa tadi, maaf? Dengan Ani. Ani, Bu Ani. Iya. Oke, Bu Ani gini. Wah, ini menarik banget ya. Ini tipe-tipe kalau yang konservatif tadi ya, Bu ya. Artinya gini, Bu. Ini sama pertanyaan yang paling sering saya ini kan buat anak-anak tadi ya. Karena kalau kita deposito pasti orang udah familiar, gitu ya. Tapi deposito kan LPS yang jamin. Nah, biasanya kalau untuk yang sangat-sangat konvensional, termasuk yang sering saya bawakan kalau kelasnya untuk persyaratan pensiun ya, itu adalah masuk ke surat berharga. Kenapa? Sama-sama dijamin, sama-sama aman, ya kan? Bedanya imbasnya lebih tinggi. Kalau ke surat berharga ada resikonya enggak? Ada. Tadi kan ya kalau kita jual di tengah bisa naik bisa turun kan gitu. Tapi kalau nggak jual akan turun nggak? Maka sifatnya dibagi-bagi. Ingat ya Bu, amplopin tadi ya. Kalau misalnya kita butuh buat anak-anak kuliah, SMA, masih 3 tahun lagi, ya udah kita merem aja ke surat berharga. Tapi kita perlu butuh di deposito nggak? Butuh. Tapi jangan sebanyak deposito, nanti nggak berkembang uangnya. Gitu konsepnya. Dan mainkan dari kalau kita tadi kan udah one step nih masuk ke surat berharga. Terus kita mencoba saham, bisa nggak? Bisa, tapi dari bunganya 500.000 Bu, bisa beli saham Bank Mandiri satu lot, kumpulin di satu lot. Benar kan ya? Artinya beli saham juga tanpa modal. Kan yang penting kan modal kita nggak hilang kan Bu? Benar nggak? Itu aja kan. Kalau masalah bunga kan, lah kalau kita ngomongin bunga Bu, sebelum pandemi bunga deposito kan 4,5 loh Bu, sekarang 2,5. Turun loh Bu 50%. Ya kan? Tapi kan tadi orang masih tetap aja masuk karena semuanya juga sama. Gitu. Jadi kalau masalah imbal hasil tadi nggak terlalu ya Bu, tapi kalau pokok itu harus hati-hati. Makanya cari yang aman. Terima kasih Bu Ani. Silakan Ibu. Tapi Bu izin, belum saya nyalain. Ya. Siang Bu Popi, menarik banget pemaparannya, belajar banyak hari ini dari Bu Popi. Saya mau tanya tentang investasi. Jadi kalau investasi fisik tuh kayak udah cukup familiar ya, deposito, emas, properti itu kayak ya, familiar orang tua banget. saya lah istilahnya. Tapi saya mau tanya justru yang lain yang digital. Jadi emas digital, uang digital dalam arti kripto dan teman-temannya itu aman nggak? Saya tahu konsepnya high risk high return. Betul. Tapi itu seberapa amannya, seberapa risikonya gitu kan ya. Oke. Dengan siapa mohon maaf? Yuli. Ibu Yuli. Oke, ini pertanyaan paling common nih ya, kita currency. Saya bahas dari Mas dulu deh yang paling gampang. Emas itu gimana sih kalau saya pengen pakainya ada tadi yang bukan online, apa bilangnya tadi digital gitu ya. Kalau saya pribadi ya Bu ya, karena kan banyak banget sekarang yang apps emas segala macam kan banyak banget ya kan. Tapi kalau saya orangnya masih agak fundamental. Saya akan masuknya kemana? Kalau Ibu tahu kan emas Antam itu punya namanya Brankas. Brankas itu sisi online-nya mereka. Jadi Ibu nggak usah harus harus ke tokonya atau ke butik Antamnya, itu bisa langsung buka di website. Itu bisa Brankas. Mulai dari 1 gram. 1 gram itu berapa? Harganya dia karena nggak pakai fisik lebih murah Bu. Jadi kalau fisik 2 juta dia bisa 1,8, 1,9 seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau saya lebih senangnya kayak ke Antam, karena Antam itu punya tambang Bu. Tambang emasnya. Jadi dia ngeluarin yang namanya Brankas tadi, underline-nya dia apa? Real emas yang memang dipastikan ada dan dipastikan ada tambangnya. Beda sama apps yang lain ya, kan kita nggak tahu nih benar nggak ada real emasnya. Karena kita kan juga belum tipenya trading. Kita kan tipenya mungkin suatu hari saya nabung, saya pengen rubah jadi fisik, kan gitu kan ya, nah, kayak gitu kan. Nah itu yang bisa kalau saya satu banget adalah Antam tadi. Yes. Dia bisa banget Bu. Jadi Ibu kumpul 1 gram sampai 10 gram, baru Ibu belikan tukar jadi emas batangan. Bisa. Emang kena lagi biaya, tapi kan lumayan. Nggak 1 gram kena biayanya. Gitu.
itu powerful banget. Itu kalau kita ngomongin emas ya, saya lebih senang yang lebih konservatif kalau ngomongin apps. Nah, kalau ngomongin namanya Bitcoin atau cryptocurrency, itu kan lagi marak sekarang ya cryptocurrency. Oke, saya tuh sering kalau kita ngomongin tadi FPSB Indonesia, Bu, Financial Planning Standard Board itu cryptocurrency udah masuk dalam teorinya mereka. Udah ada. Tapi sekarang belum. Kenapa? Karena gini, kan namanya cryptocurrency. Currency ya Bu ya, mata uang kan ya. Mata uang tuh harusnya kan kita bisa belikan barang, setuju nggak? Kalau kita punya uang kan kita bisa beliin barang kan ya. Nah, ya barang apa yang kita bisa belikan melalui cryptocurrency? Jarang. Benar kan? Belum ada. Kan gitu. Artinya currency-nya nggak berlaku nih, karena tujuannya buat beli barang harusnya currency tadi. Tapi kan karena belum. Nah, kalau ditanya kenapa belum, ini kalau dari OJK, bilangnya gini, salah satu beberapa hal yang menurut mereka masih belum fix adalah kalau currency beli barang itu kan kita dikenakan pajak. Setuju ya? Kalau cryptocurrency pajaknya gimana? Itu masih belum jelas. Pajakinnya gimana, segala macam. Artinya kalau bisa beli barang diiyakan pakai cryptocurrency dan nggak ada pajaknya, udah loss. Negara bisa nggak dapat pendapatan sama sekali kan gitu. Yang kedua adalah money laundering, Bu. Money laundering. Tahu ya? Jadi kan cryptocurrency kan seluruh dunia. Kita nggak tahu asal dari mana. Kalau asalnya dari kayak narkoba segala macam gimana? Nah, jadi ada dua hal ini yang masih belum clear. Tapi kedepannya bisa jadi nggak bisa, Bu. Karena kan berubah cepat banget nih. Ya kan kalau misalnya udah clear bisa jadi bisa ini. Sekarang benar masih high risk. Artinya apa ya? Udah resiko tanggung sendiri, istilah seperti itulah. Gitu. Artinya ya kita harus tahu, kita harus paham apa yang kita beli. Gitu. Jelas ya? Cukup ya Bu Yuli. Izin kita menyapa terlebih dahulu ya. Sudah oke. Ada Pak Nanang. Ini kalau nggak salah Kacep tadi ya Bu ya. Ya, Kepala Cabang. Pak Nanang, selamat sore. Oke, Pak Nanang. Silakan Pak. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu, Pak Nanang. ya. Ibu tadi tertarik sekali mengenai pemaparan mengenai uang itu. Kalau bahas uang itu kok tiba-tiba kita jadi hijau matanya. Bu, ini Bu, secara ini singkat dan simpel saja. Ini kan umur kita itu sudah mendekati masa pensiun. Nah, terus kita ingin nanti ya cita-cita ke depannya pensiun itu ya mungkin agak slow living atau apalah istilahnya saat ini. Nah, ada enggak Bu input atau dari penjelasan dari Ibu mungkin hal-hal apa, investasi apa yang mungkin cocok bagi kita ini seperti itu Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Nanang. Wah, ini menarik banget ya Pak ya. Karena pensiunnya benar banget nih. Karena kan kalau kita kan, saya nggak tahu dapetnya lamsam nggak kalau di sini? Lamsam atau udah berojian anuitas kalau nanti pensiun? Lamsam. Rata-rata kan gitu ya Pak ya. Lamsam. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kapan bukan kegunaannya. Artinya kalau kita nggak tahu cara mengelolanya kayak di Mandiri gitu ya. Kita dapetnya lamsam Pak. Tapi karena kita nggak tahu, biarpun kita orang bank, itu kadang-kadang 5 tahun udah habis uangnya. Seperti itu. Jadi yang kita biasanya kalau untuk persiapan pensiun, yang kita perlukan adalah pengelolaan keuangan. Nah, kalau udah pensiun, saya sangat-sangat menyarankan untuk tadi Pak surat berharga. Kenapa? Karena dia sebagai pengganti, bukan pengganti alternate dari deposito. Saya suka bilang gini, misalnya nih Bapak dapat lamsam gitu ya, anggaplah Bapak mau coba dulu, kan kita nggak bakal tahu, kita nggak pernah nyoba, bener ya. Jadi saya selalu bilang gini, Bapak selain punya tadi surat berharga, Bapak juga punya deposito pastinya, dan Bapak jangan lupa punya lagi satu lagi pasar uang. Pasar uang ini kan in between ya Pak ya, tadi Mbak Lasila 4, sekian, ya kan? Itu kan antara deposito yang 2% sama obligasi yang 6%. Deposito sangat liquid, obligasi nggak liquid. Ya, obligasi agak ada resikonya, kan gitu. Maka in between-nya lagi adalah apa? Reksadana pasar uang yang 4%-an. Nah, gimana caranya? Biasanya saya selalu bilang gini, misal Bapak bagi-bagi nih, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kan ketahuan tuh bunganya berapa? Deposito ketahuan dapatnya berapa, dan 150.000, surat berharga dapat 100.000 rupiah, ketahuan kan? Nah, pasar uang kan enggak. Maka caranya Pak, kalau di kami, biasanya kita ajarkan gini, Bapak masuk tadi yang menu yang bulanan tadi, Bapak selalu pasang tanggal 1. Karena kan kalau akhir bulan bisa berubah-ubah ya, 28, 29, 30. Kalau tanggal 1 kan pasti ada tanggal 1. Jadi di set, otomatis setiap tanggal 1 akan kedebet 100 juta juga, sama seperti yang pokok yang lain.
Jadi samain 1 jutanya nih Pak ya, di tanggal 1. Nah, tapi pasar uang itu sifatnya adalah kalau Bapak nggak cairkan, itu dia nggak akan ada Pak. Artinya nggak akan dapat imbal hasilnya. Maka Bapak harus redeem, harus cairkan semuanya. Kapan? Kayak kita gajian tanggal berapa? 25 kan? Ya udah, redeem stop tanggal 25. Uangnya datangnya kapan? Kalau nggak tanggal 26, tanggal 27. Kan gitu kan? Ya udah, tanggal 27 ada bunganya, ada imbal hasilnya, nanti tanggal 1 kedebet lagi sebesar 100 juta. Dengan cara seperti itu Pak, Bapak bisa bikin namanya deposito sendiri. Kenapa? Bedanya Pak, Bapak deposito 100 juta, Bapak butuh uang, Bapak harus kena penalti. Ya kan? Kalau pasar uang, saya butuh cuma 5 juta doang Bu, bisa nggak? Bisa. Pakai penalti, nggak ada penalti. Nggak ada biaya beli, nggak ada biaya jual. Nah, dirubah lagi aja, tadi 100 juta jadi 95 juta, karena 25 juta. Dah, simple seperti itu Pak. Jadi kalau biasa buat pensiunan, biasanya 3 itu Pak, karena kan kita kan kalau udah pensiun jadi petani bunga ya Pak ya, bener nggak? Kalau kita nggak punya usaha kan jadi petani bunga kan? Nah, kita bagi-bagi bunganya tadi. Baik, demikian Cukup Pak jawab Nanang. ya Pak Nanang ya. Diversifikasi ya Pak Baik, terima Nanang. kasih banyak Bu penjelasannya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Nanang. Baik, ada pertanyaan lagi ya, silakan. Bu, saya dengan Priscil, saya mau tanya, tadi kan ada mengenai asuransi kan, selain investasi. Nah, kalau untuk pekerja kantoran tuh investasi dulu apa asuransi dulu ya Bu? Investasi dulu apa asuransi dulu? Mohon maaf, tadi bisa Pak? Priscil. Prisil. Oh, Prisil, udah punya anak nggak? Udah, satu. Sudah. Kalau sudah punya anak, maka kita punya kewajiban untuk menjaga anak kita. Gitu. Jadi perlu nggak Bu? Perlu. Nah, kenapa gini ya? Kenapa saya lebih sukanya unit link? Jangan dibalik ya Bu. Unit link itu adalah yang kita beli adalah asuransinya. Jadi kalau tadi gini misalnya ya, kayak saya nih, saya kan punya anak. Saya pengen menjamin pendidikan anak saya, kan gitu ya. Makanya saya beli asuransi. Berapa sih biaya kuliah? Anggaplah kalau kita masuk negeri 1 juta, 10 juta, kan gitu. Ternyata alhamdulillah kayak saya sekarang, anak saya udah kuliah, alhamdulillah saya masih ada. Asuransinya keluar nggak? Enggak dong. Kan saya masih ada. Benar, karena asuransi kan waris jatuhnya. Benar ya? Artinya apa? Uang tadi itu alhamdulillah bisa saya cover uang kuliah anak-anak saya pakai uang dari hasil kerjaan saya. Setuju ya Bu ya? Nah, tapi kalau misalnya nih, kan udah alhamdulillah anak saya udah jadi besar-besar, udah punya berkeluarga segala macam. Uang 150.000 sekarang masih 150.000, 150 juta masih ada harganya. Setuju ya? Kira-kira alhamdulillah kalau saya dikasih umur panjang 30 tahun ke depan, 150 juta masih ada rasanya enggak? Enggak. Setuju ya? Maka dia harus berubah menjadi waris. Kalau kita mau mewariskan, bukan uang sekolah anak lagi loh, jadi warisan kan. Kalau kita mau menjadi warisan, harus kasih uang berapa ke mereka? Bayangan saya 1M. Kan gitu ya? Kan warisan kan? Kalau bisa sebesar mungkin kan? Jadi bayangan saya 1M. Nah, gimana caranya uang yang 150 juta tadi, yang uang pertanggungan tadi, bisa berubah menjadi 1M. Kan gitu kan? Kalau ibu belinya murni, jadi asuransi murni ya, 150 juta, udah selamanya 150 juta, nggak akan bertambah. Karena fix sifatnya, asuransi pertanggungan. Tapi kalau ibu belinya unit link, maka yang di cover minimal 150 juta, itu pasti akan keluar. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kita alhamdulillah sehat, jadi warisan, dia akan berkembang jadi 1M nggak? Iya. Makanya kalau kita ngomongin unit link, ngomongin asuransinya dulu proteksi, tapi ada investasinya. Jadi proteksi kita diamankan dulu uang untuk sekolah anak, tapi kalau ternyata kita alhamdulillah sehat segala macam itu akan berubah menjadi warisan. Yang berubah adalah investasi di unit link tadi. Gitu Bu ceritanya. Ibu, ya, cukup jawab ya. Jadi kalau kita punya uang terbatas, ini nggak masalah. 200.000 dibagi-bagi aja. Biasanya kalau saya tadi nih saya kan punya unit link, nggak banyak Bu, preminya Rp50.000 gitu kan ya, dengan tadi pengen sekian. Nah kalau saya pengen cepat warisan, maka mewariskan ke anak saya, maka kita rajin-rajin top up di awal. Oh ya top up di awal ya, karena kalau kita ngomongin asuransi, semakin bertambah usia kita, semakin berapa? Semakin mahal. Mahal. Kalau kita beli asuransi baru, mahal lagi. Caranya gimana? Bukan ngakalin ya. Caranya ya udah kita top up aja. Top up kan cuma kena 5%. Tapi nanti hasilnya bisa lebih cepat menggulung jadi miliaran. Seperti itu caranya. Baik, cukup menjawab ya Bu Priscil. Yeah. Bu, izin kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Lindawati.
izin bertanya terkait surat berharga negara memang dijamin oleh pemerintah, tapi dalam kondisi force majeure, misalnya negara dalam kondisi krisis, ekonomi dan bangkrut seperti 98, misalnya apa risikonya ya Bu Popi? Oke, wah, Bu Lindawati benar-benar luar biasa ya. Gini Bu, negara bangkrut gitu kan ya, kayaknya negara bangkrut agak susah ya dibilang default ya. Paling dapat IMF, benar nggak? Nah, apapun negaranya perhatiin deh, tiba-tiba ada nggak negara tiba-tiba bisa hilang? Bangkrut kan hilang kan ya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita ngomongin kayak kemarin, krisis segala macam, kayak Italia segala macam, tetap masih survive. Artinya apa? Biasanya nih, kalau terjadi tadi, itu pasti akan ada dana talangan. Entah itu IMF, entah itu apalah, nanti bentuknya ada talangan. Dan yang diyakinkan, kalau punya negara, ini dari kata undang-undang ya, kalau kita baca undang-undang, sebelum bayar gaji presiden, maka dia harus bayarkan dulu hutang negara. Selama ini presiden pernah nggak digaji? Enggak, selalu digaji kan? Makanya tadi utang negara pasti kebayar. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Indawati. Jadi aman nggak? Aman Bu, karena yang jamin adalah undang-undang. Dan undang-undang itu kuat banget kedudukannya di kita. Gitu. Ya, baik. Cukup menjawab Bu Lindawati atau mungkin ada tanggapan? Cukup, terima kasih banyak Bu Popi untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Lindawati. Baik. Izin kita lanjut ke ada pertanyaan berikutnya barangkali dari ada. Izin saya bacakan dari Bapak Muhammad Akromi Herdiansyah. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bu Popi mengenai investasi di aset kripto seperti Bitcoin? Karena kalau dilihat secara historical, Bitcoin sudah mengalami kenaikan sebanyak 10 kali lipat dibanding 5 tahun lalu. Apakah Bu Popi setuju jika kripto dijadikan alat investasi? Kalau tidak, kenapa ya Bu? Nah, yang kedua kayaknya beda. Boleh dijawab dulu barangkali Bu Popi? Oke, silakan. yang pertama dulu ya Pak Akromi berarti ya Pak Muhammad Akromi. Benar Pak, kalau kita ngomong investasi itu kan tadi sebenarnya gini, semua investasi itu berlaku hukum supply and demand sebenarnya. Kenapa harga naik itu sebenarnya hukum supply and demand. Kayak properti, kenapa harga naik? Karena kita ngomongin tanah bakal ada tanah lagi enggak? Enggak. Tahu penduduk dunia berapa sekarang? Cina udah dikalahkan sama India. 1,4 tapi India lebih tinggi lagi. Artinya kalau kita ngomongin tanah, properti ya, kan berarti kan artinya tanah kan ya. Artinya tanahnya segitu-gitu aja, tapi penduduk dunianya makin banyak, kan gitu. Maka berlaku hukum supply and demand kan. Nah, kalau kita ngomongin cryptocurrency, apakah selama 5 tahun terakhir, ini kan juga sama ya, cryptocurrency itu marak pada saat pandemi. Setuju ya? Tapi banyak juga orang yang nyangkut nggak? Iya, cuman nggak cita-cita aja ke kita. Benar nggak? Dia masuk udah di atas, terus belum balik lagi, kan ada juga kan gitu. Maka apakah pantas gitu kan ya? Ya tadi Pak, cryptocurrency selama nanti currency-nya tadi benar-benar berlaku, artinya diundang-undangkan, bisa secara umum diakui, iya. Sekarang time to buy berarti, kan gitu. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, kapan Bu berarti bisa berlaku secara itunya? Nah itu yang kita nggak bisa jawab Pak. Kan gitu. Jadi masih high risk, high return. Karena kalau kita ngomongin investasi fundamentalnya apa? Namanya juga currency, harusnya kan akan tukar, ya kan? Kalau bagi saya ya, karena dia bukan nggak bisa ditukar sebagai barang, bagi saya itu belum jadi investasi. Saya lebih senang yang fundamentalnya memang kelihatan jelas. Tapi kalau kita mau coba ya nggak masalah. Tapi kalau 5 tahun terakhir kita baru mau masuk yang 1 tahun ini, udah pas dia mentok terus nggak. Bapak Ibu ingat nggak waktu dulu Krismon tahun 98, harga dolar berapa? Rp2.000. Benar ya? Rp1.000 ya, naik tiba-tiba jadi Rp7.000, Rp8.000. Karena waktu itu kita di fix. Waktu itu kalau ingat ceritanya, ini nggak apa-apa ya sambil sharing ya. Jadi kenapa waktu itu harga emas naik, harga US dollar naik? Karena kalau pernah ingat nggak ada tokoh namanya George Soros. Ya, George Soros itu tokoh hedge fund. Dia bilang gini, harusnya harga realnya US dollar itu bukan di harga 2.000 per 1 US dollarnya, tapi berapa? Rp6.000, berarti 3 kali lipat ya. Artinya, kan di-fix sama pemerintah di harga 2.000, padahal harga dolar Rp6.000. Murah apa mahal berarti yang dijual sama pemerintah? Murah. Kalau murah dilakukan apa biasanya? Beli apa jual? Beli, koleksi, benar kan? Murah. Di luar Rp6.000, pemerintah karena di-fix harus 2.000. Dan kenapa pemerintah memfix sekarang buat ekspor impor? Kalau Bapak Ibu tahu. Karena buat ekspor impor landasannya harus fix, karena nanti kasihan yang eksportir segala macam teriak, nggak tahu harganya berapa. Tapi ternyata yang ngumpulin siapa? Hedge fund, spekulan, kan gitu kan?
Jadi kata pemerintah, ngapain ya? Yang beli kok spekulan, bukan si ekspor-impornya tadi. Akhirnya diapain sama pemerintah? Dilepaskan ya. Dilepas jadi berapa? Terbang jadi Rp7.000. Dalam sejarah langsung 3 kali lipat. Kejadiannya apa kalau udah kayak gitu? Kita, masyarakat Indonesia, panik kan? Wah, tadinya US dollar Rp2.000, sekarang jadi Rp7.000. Yang dilakukan apa sama masyarakat? Kalau udah panik seperti itu, beli, tuker rupiahnya, belikan dolar. Kan gitu kan? Dolar sempat tertingginya berapa? Rp17.000. Terus stabil nggak ada Rp17.000? Enggak, turun lagi. Memang nggak ke 7.000, ke berapa? Rp9.000. Tapi kalau Bapak Ibu baru belinya, pas ikut-ikutan setelah di ujung di harga 16.000, 17.000, bakal balik nggak ke 17.000? Baru balik kemarin. Setuju ya? Dari harga 9.000 yang kita tahun 98 ke 17.000 itu baru kemarin-kemarin ini kejadian. Jadi ini yang kita bilang, kita harus tahu fundamentalnya seperti apa. Kalau kita mau investasi. Investasi jangka panjang ya bisa kan? Kalau kita ngomongin emas ya nggak masalah, 17 juga balik lagi 17.000 kok. Cukup menjawab ya Pak Akromin. Nah, ini apa nih? Yang pertanyaan yang kedua Ibu. Bagaimana pandangan Ibu jika saya mengajukan KTA untuk membayar sebagian harga DP mengajukan KPR? Karena kalau kita lihat bunga KPR itu floating berdasarkan BI rate, sedangkan KTA fixed rate. Oke. Kalau saya malah jangan KTA kali ya, tapi pindah aja ya. Bener gak sih? Lebih murah gitu bukan ya? Ya kan lebih enak kalau apa istilahnya pakai KSM. Iya, bukan KSM, tapi kalau kita pindahin KPR ke tempat kita apa namanya? Take over. Take over. Kalau bagi saya ya, kalau kasus seperti ini saya mendingan take over. Kenapa? Karena sekarang karena bunga deposito masih rendah, maka bunga KPR kita yang baru-baru floating-nya masih rendah. Gitu. Tapi kayaknya karena untuk tapi DP, Bu. Karena untuk DP. Oke, berarti KPR. belum, kan udah ada ya. Untuk bayar DP karena yang bunga KPR-nya floating. Bukan, barangkali. Oh, jadi dia justru baru dia beli apa mau bayar DP-nya pakai KTA, habis itu bayar lagi gitu, buat beli rumah gitu ya. Double berarti ya. Bayar bunga KTA, bayar bunga KPR. Pusing nggak Pak? Saya aja pusing mikirinnya. Karena gini Pak, kalau saya pribadi ya Pak ya, ini saya sharing untuk yang properti ya Pak ya, karena saya melakukan ini. Oke. Ini nggak apa-apa ya, saya dikasih waktu kan ya untuk jelasin ya. Oke, jadi gini, kalau buat properti itu gimana cara yang menarik gitu kan? Kalau kita mau buat investasi. Saya tuh kalau tadi dilihat ya di profil saya tuh saya sebelumnya bukan dari Mandiri. Ya, tahun 2005 tuh saya pindah dari bank lain. Artinya dapat uang penghargaan lah, ada uang lebih saya belikan properti. Karena waktu itu 2005 masih dapat harga 200 juta di daerah pusat Salemba. Apartemen. Tapi bakal saya tinggalin enggak. Saya mau buat investasi. Jadi saya buat DP kan, terus saya bayar pakai bulanan ke KPR-nya, ke developer-nya. Ternyata setelah terima saya nggak punya uang, kan gitu. Tapi yang di developer ternyata kalau saya pindahin ke KTA, ke KPR, ternyata ada lebihannya. Jadi bisa 15%, jadi 200 juta, 15% kan berarti berapa? 30 juta. Kan gitu ya. 30 juta waktu itu saya pakein KPR, sisanya yang udah saya bayarkan ke developer saya buat renov, karena saya buat sewa. Totalnya berapa? Anggaplah 30 juta lagi. Jadi modal saya yang saya keluarkan 60. 30 buat DP, 30 buat renov. Ya kan? 60 juta. Terus karena di tengah kota buat invest, saya sewain. Kan? Sewainnya berapa? Saya ingat banget waktu itu masih harga 3 juta rupiah per bulannya. Tapi saya bayar KPR-nya 2,2. Artinya pada saat tadi yang bayarin siapa bunga KPR saya? Yang sewa. Karena di pusat kota laku nggak? Laku, alhamdulillah. Sampai terakhir sebelum pandemi naiknya jadi 4,5 juta per bulan. Padahal KPR saya tetap segitu-gitu aja, 2,3, ya kan? Nggak terlalu berubah dari situ. Oke. Jadi yang bayar udah bukan saya ya, saya udah tinggal modalnya saja. Nah terus ada resikonya nggak? Ada. Resikonya apa? Pandemi kemarin. Ada yang laku nggak? Ada yang nyewa nggak? Nggak ada. Semua kan pada pulang kampung kan. Jadi harus punya dana darurat. Kenapa? Untuk bayar tadi uang cicilan saya KPR kan gitu. Itu resiko kalau kita ngomongin properti. Artinya pada saat ada yang sewa, kita punya uang nggak buat bayar KPR-nya. Nah terus kalau sekarang kesewa lagi, tapi agak balik. Jadi modalnya jadi kayak awal 3,5, 3 juta, 3,5, tapi masih lebih tinggi dibandingin KPR-nya. Kan gitu. Artinya kalau sekarang saya jual harga pasaran 600 juta rupiah. Keuntungan saya dari mana?
harga beli saya yang 200 juta ke 600 juta, berarti 3 kali lipat. Atau dari modal saya berapa? 60 juta kan? 60 juta ke 600 juta, yang mana keuntungan saya? Harga modal apa harga beli? Tahu nggak? Dari harga modal. Benar kan? Dari kita keluarkan baru harga beli. Nah, itu yang disebut dengan investasi. Jadi bukan dari hutang ya Pak. Kalau saya dari hutang saya juga, aduh Pak nanti kalau nggak bisa bayar dua-duanya gimana? Gitu aja sih, bisa buat bayar ngambil KT untuk bayar DP bisa kan dua kali ya Pak ya, 2 kali hutang kan. Tapi kalau Bapak mampu nggak masalah, apalagi habis itu disewakan, bukan buat kita tinggalin ya, investasi ya, berarti Bapak udah menghitung nih, nggak apa-apa Bu, saya bayar sekian karena sebagian dibayar sama yang nyewa, itu Bapak bisa hitung sendiri lah berapa gitu kan. Tapi kalau enggak, gimana caranya? 2 kali loh ini hutangnya. Gitu. Cukup menjawab ya Pak Akromi ya. Baik Pak Akromi, mungkin biar bisa diskusi lebih lanjut, sebenarnya kalau untuk produk kayak KPR itu kan tadi ada nomor Bu Carol ya di linknya, silakan kontak Bu Carol langsung aja ya, Pak, mungkin bisa diskusi. Karena take over sih solusinya saya. Biar bisa dihitungkan juga nanti DBR-nya Bapak sekalian gitu ya Bu Carol ya. Nah, feel free Pak, silakan kontak Bu Carol terkait itu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang berada. Baik, silakan Ibu. Ibu-ibu, Mbak-mbak. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya Farel, saya mau nanya untuk kita yang masih muda, untuk umur 24, 25 yang baru memang bekerja, kita kan baru punya penghasilan. Nah, baiknya untuk untuk nabung itu kita kemana? Apakah ke saham ataukah investasi dia lebih ke emas atau saham, dan atau sahamnya itu sahamnya apa, misalnya kayak reksadana pasar uang atau saham atau obligasi. Oke, makasih Mbak Farah berarti ya. Kalau yang muda-muda gimana? Ini yang saya ajarkan kepada anak saya. Jadi sama ya kayak tadi saya diajarin Tabanas gitu kan ya. Maka saya berkewajiban ngajarin anak saya sebenarnya. Untuk apa dunia investasi ini reksadana? Karena murah. Jadi biasanya saya itu setiap bulan begitu saya gajian, saya auto transferkan dengan anak saya yang udah punya KTP. Sama kayak saya dulu punya Tabanas gitu kan, mereka juga punya tabungan now kalau di Mandiri gitu kan. Ya udah saya buka tabungan now terus saya auto transfer ke rekening mereka. Gak banyak-banyak, 200.000 rupiah. Satu saya berikan 100.000 saya berikan reksadana pasar uang. Satunya lagi saya minta mereka untuk beri reksadana saham. Kenapa? Saya selalu bilang ke mereka, kalau kalian butuh uang, yang kalian ambil jangan yang saham. Yang kalian yang ambil adalah yang dari pasar uang. Kan dibagi dua tuh. Terus kapan reksadana saham? Nanti buat kalian pensiun, buat nanti kalian butuh jangka panjang. Jadi kalau sekarang kalian liatin aja dulu. Tetap bisa mengambil uangnya nggak bisa, kan punya pasar uangnya. Dan mereka tadi ini, oh benar juga ya Maya, yang ini ternyata yang turun, yang ini enggak. Anda ngajarin mereka untuk belajar seperti itu. Gitu. Jadi sekarang, kalau misalnya tadi nih, gitu kan ya, Bu, saya harusnya kemana, gitu kan ya. Saya bilang minimal 2. Tapi kalau emas mau jadikan alternatif, banyakin porsi pasar uangnya, dengan tujuan sebagian nanti buat dibelikan ke emas. Jadi jangan ambil dari yang sahamnya. Tapi dari yang pasar uang, anggapnya 300.000 gitu ya, 300.000 itu anggapnya 100.000 untuk pasar uang, 200.000 untuk pasar uang, tapi untuk tujuannya beda ya. Kalau biar bagus lagi ya udah beli aja 2 produk yang beda, biar tahu yang ini kayak saya nih. Saya kalau mau buat yang buat pergi haji segala macam saya ngambil yang syariah kan gitu. Dibanding aja produknya. Nah, berarti kan udah terbedain kan. Nah, seperti itu. Cara seperti itu. Tapi yang pasti mulai. Karena musuh terbesar kita adalah kita malas mulai. Kalau kita nggak pernah mulai, benar kan nggak bakal pernah tahu hasilnya seperti apa. Willingness ini. Jadi latih diri kita, pelajarin. Oh iya tergitu nanti tambah. Oh 300.000 lebih gampang hilang di mall kan? Lebih gampang hilang di mana? Artinya gini loh, frugal living perlu nggak perlu, tapi kalau taruh di bawah bantal percuma. Gitu kan? Kalau kita cuma taruh di tabungan doang percuma. Jadi harus apa? Harus diinvestasikan. Karena berharga. 100.000 kita tuh berharga banget. Kalau saham soalnya agak besar, harus 500.000 kayak gitu-gitu kan. Boleh nggak boleh, tapi nanti ya. Kalau saya sendiri ya, kalau saya dapat bonus THR baru saya beli saham. Tapi saham yang saya yakin. Ini kalau tips ya, kalau mau beli saham itu sebenarnya kita beli apa sih? Yang kita beli adalah keyakinan kita. Contoh, Bang, butuh bank nggak kira-kira sekarang? Butuh. 10 tahun lagi butuh bank nggak? Butuh. Bener ya? Sekarang butuh masih ada ya. Mandiri ada pada tahun 98. Kira-kira sekarang masih ada. 10 tahun lagi masih ada Bank Mandiri nggak?
Masya Allah masih ada. Apa yang membedakan kita sama dengan bank-bank fintech? Karena kan sekarang saingan kita bank fintech kan? Ada yang tahu nggak? Bank-bank fintech kita kan larinya kan ke smartphone. Mandiri punya smartphone juga nggak? Punya. Lu punya Kopra. Artinya bank fintech punya apa, Mandiri juga punya. Tapi ada satu hal yang kita punya, mereka nggak punya. Ada yang tahu nggak? Kita tuh bank apa? BUMN. Itu kata kuncinya. Kenapa kok BUMN kata kuncinya? Karena gini, negara punya proyek pasti, ya kan? Ada uangnya enggak? Ada. Disalurkannya kemana? BUMN. Benar nggak? Ke bank-bank himbara kan, yang ada 4 itu kan. Nah kalau sekarang ada proyek negara, kira-kira 10 tahun lagi masih ada proyek negara nggak? Masih akan dibutuhkan bank? Masih akan dibutuhkan bank-bank himbara? Iya. Mentok-mentok resiko terbesar cuma merger doang. Kan gitu. Itu. Jadi kalau kita tuh ngomongin tadi, sama kayak Indomie. Masih sekarang makan Indomie, kuliah makan Indomie. Kira-kira 10 tahun lagi masih akan makan Indomie nggak? Masih. Itu yang sebenarnya kita beli. Kalau kita ngomongin saham. Jadi bukan, saya nggak selalu ngajarin untuk fundamental ya. Wah, sebagai investor, bukan trader. Kalau trader lain lagi soal ini. Cukup jawab ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Farah. Bu, izin ada 4 penanya lagi, mungkin agak kita percepat. Dari Pak Christian Oktoberman, mau tanya Bu, kenapa saat pengajuan pinjaman ke bank dengan jaminan atau agunan sulit di-approve, sedangkan kredit tanpa agunan dengan bunga persen bank cepat approve-nya? Itu mau Ini mungkin kayaknya dengan dari Bu Sri kali ya. yang jawab atau dengan Bu Carol, Iya. boleh ya Bu? Izin Kalau Pak pinjaman? Christian, mungkin untuk menjawab pertanyaan pinjaman dengan jaminan. Kalau kita mengadukan pinjaman dengan agunan dalam artian misalnya multiguna, kita udah punya rumah, kita mau renov, atau kita punya apartemen, kita mau multigunain, atau mungkin dengan kendaraan, itu kan juga bisa ya. Itu kan harus ada appraisal tersebut dahulu, harus membayar asuransi jiwa, dan itu cukup banyak prosesnya yang harus dilewati. Dan juga memang tentu saja kemampuan bayar dari si calon debitur. Namun lain halnya kalau pinjamannya kredit tanpa agunan ini. Kalau di Mandiri kita istilahnya kredit serbaguna mandiri. Kenapa? Kita udah tahu gajinya masuk selalu ke rekening, dan begitu masuk ke rekening kan langsung kelihatan tuh debitnya berapa. Terus kemudian cuman perlu konfirmasi ke HR perusahaan, 3 bulan udah gajinya lewat, ya pas dikonfirm ini pegawai tetap, usia pensiunnya kapan, ada kemungkinan di layoff, tidak, ya sudah, itu bisa. Itulah menyebabkan prosesnya itu jadi lebih cepat di-approve, Pak. Demikian Pak Christian. Apakah cukup menjawab Pak Christian? Halo Bu, Ya. Apakah cukup menjawab Pak Christian? sedikit menjawab sih Bu, tapi aku mau sharing juga Bu. Silakan Bapak. Ya, ini kenapa saya mengajukan pertanyaan ini, karena memang sebelumnya tuh saya sudah pernah mencoba, salah satunya KSM lah, atau multiguna. Sudah sampai dengan proses penilaian juga, sampai penilaian. Nah, saat itu bahkan yang saya jaminkan atau agunkan itu, nilainya pun ya cukup lumayan. Misalkan contoh ya, misalkan di saat penilaian, agunan saya itu dinilai 1 M. Sedangkan yang saya ajukan hanya setengah dari nilai agunan tersebut. Misalkan 500 juta gitu, atau 400 juta. Nah, lalu saya dapat kabar dari pihak analis. Pihak analis menyebutkan tidak dapat diproses. Nah, di situ sebenarnya saya masih berpikir, loh ini alasannya tidak dapat diproses karena apa? Sedangkan segala persyaratan udah saya sampaikan dan udah melalui cross check juga oleh pihak bank. Nah, di situ sih saya agak bingung. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada penawaran KTA yang lebih cepat dari bank yang sama gitu. Nah, saya sih dari situ udah langsung saya tolak. Saya nggak mau lagi lanjutin bahkan dengan KTA. Baik, izin saya update mungkin jawabannya barangkali begini ya Pak Christian. Pertama, untuk penilaian aset itu memang kita punya ada analis tersendiri. Biasanya memang tidak diinformasikan secara detail kenapa penyebab tidak di-approve. Namun ada untuk aset tersebut pertama adalah kemungkinan untuk dijual kembali, apakah nilai aset tersebut masih
cocok gitu Pak, walaupun harganya lebih tinggi ya Pak. Dan kemudian ada beberapa pertimbangan, misal kalau kayak lokasi perumahan, apakah itu berdekatan dengan lokasi wilayah pemekaran jalan atau sejenis itu, atau bisa jadi juga wilayah tersebut apakah wilayahnya memang ada kemungkinan dekat dengan, mohon maaf ya Pak, dekat dengan sarana ibadah atau mungkin juga kayak pemakaman atau hal-hal yang seperti itu adalah misalnya salah satu analisa dari analis. Mungkin kalau Bapak mau diskusi lebih lanjut terkait ini, karena itu bisa kontak ke kami juga Pak, nanti kita bisa feel free untuk ngobrol diskusi apa yang sebenarnya kira-kira jadi penyebab untuk terkait pengajuan fasilitas pinjaman. Karena kalau untuk KTA itu benar-benar single income tuh, nggak ada melibatkan pasangan juga Pak, benar-benar penghasilan Bapak murni sendiri. Tapi misalkan Bapak punya pasangan saat pengajuan pinjaman ke bank dengan multiguna, dengan agunan, itu memang juga dinilai sekaligus ya Pak ya, pasangan ya Pak. Jadi mungkin terkait ini bisa kita discuss secara offline ya barangkali ya Pak Christian ya mungkin ya. Ada nomor Bu Carol tadi di link yang disampaikan. Tadi udah saya screenshot Bu. Silakan Pak, nanti kita ngobrol mungkin lebih enak sambil diskusi barangkali Bu Carol ya. Oke baik. Izin saya boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Christian ya, dari Pak Octavian Dono Yuspin. Terima kasih Pak Christian. Oke. Sore Bu Pupi, dalam rangka melindungi aset, MI manajer investasi akan melakukan hedging pada beberapa jenis investasi seperti kontrak berjangka atau futures. Apakah ada cara hedging yang sesuai untuk investor retail selain emas? Kemudian bagaimana cara menentukan saat masuk untuk investasi dalam rangka mencari gain atau invest untuk melindungi nilai aset? Silakan Bu Pupi. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak Okta benar ya? Pak Octavian Dono. Oke Pak Okta, jadi kalau di Indonesia sendiri Pak, memang kalau yang sifatnya tadi ya kayak yang pasar uang, pendapat tetap, atau pendapat saham tuh kita nggak boleh masuk ke future sebenarnya. Tapi ada jenis-jenis yang bisa, yang bisa tuh kayak ETF tuh bisa. Jadi tergantung produknya ya Pak ya. Apakah semua MI akan melakukan pakai ke future ini? Nggak semua Pak. Yang underlying emas tuh baru mau akan dibuat sebenarnya. Tapi emasnya pun underlying-nya kalau nggak salah yang lagi dibuat sama anak perusahaan kami, MF itu pakai harganya BSI. BSI kan sudah dibentukkan sebagai bank bulion juga kan. Nah, itu pakai harga masa itu. Jadi nggak semuanya ya Pak ya, nggak semuanya sebenarnya pakai underlying future, justru nggak boleh. Ada beberapa aja yang diperbolehkan sebenarnya. Jadi kalau yang ada di Livin itu nggak pakai future, jadi nggak pakai emas segala macam tuh nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar hanya obligasi, saham, pasar uang, dah itu aja. Nah kalau ini sifatnya memang baru akan ya kalau kita ngomongin MI. Nah tapi kalau kita retail gitu kan ya, kita pertanyaannya kita mau selain tadi Bu emas, ada lagi nggak cara kita mau melindungi aset kita gitu kan ya, entah kita mau capital gain atau mau mempertahankan aset. Sebenarnya gini ya Pak ya, kalau saya tuh selalu bilang gini, kalau Bapak masuk ke pasar modal, Bapak tentukan dulu Bapak mau menjadi seorang investor atau menjadi seorang trader. Itu dulu. Kenapa? Karena dua hal berbeda. Kalau Bapak menjadi seorang investor, itu Bapak percaya, believe. Jadi kalau suka baca bukunya Warren Buffett itu adalah investor. Dia percaya McDonald's segala macam ya, dia beli. McDonald's karena dia yakin masih akan ada, itu yang dia cari. Sama kayak tadi saya bilang, yakin sama Indomie, yakin sama Bank Mandiri, ya itu kita beli sebenarnya. Kalau kita ngomongin saham ya, kalau kita mau sebagai seorang investor. Artinya kalau sebagai seorang investor, ya kalau naik turun ya udah biarin aja. Selama kita yakin fundamentalnya kuat. Kan kita kan ya, kayak pandemi kan, kalau jangka panjang pasti akan balik lagi. Itu satu. Jadi tentukan dulu Bapak mau jadi seorang investor apa trader. Nah, kalau investor udah kita bahas, kalau kita mau jadi trader gimana caranya? Kan gitu ya. Maka kalau kita menjadi seorang trader, saya punya tips sebenarnya. Ini sama juga dari saya suka baca bukunya Robert Kiyosaki bilang gini, kalau kalian mau menjadi seorang trader, jadilah seperti pejudi yang profesional. Gitu. Tadi ingat ya, kalau pejudi kan kalau nggak pernah kalah, gitu kan ya. Jadi kalau ternyata dia bilang gini, kalau yang profesional dia masuk ke kasino, itu kalau kasino yang zaman dulu kan harus tukar koin ya, bener nggak? Bukan yang online. Yang masih fisik kan harus tukar koin. Nah, kalau dia profesional ternyata dia itu setiap kali keuntungan dia untung, dia tukarkan ke cash-nya lagi. Jadi koin keuntungannya ditukarkan dalam bentuk cash-nya lagi. Sampai seberapa? Sampai sebesar modalnya dia.
Artinya kalau modalnya dia sudah ditarik semua, berarti udah aman dong. Modalnya dia nggak terganggu kan? Maka kalau selama masih ada koin di atas mejanya dia, itu koinnya siapa? Koinnya bandar. Bener nggak? Kenapa? Karena tadi kalau kita ngomongin sebagai trader, trader itu tadi musuh terbesar kita adalah greedy. Bener ya? Greedy ini yang kalau kita biar kita nggak terjebak dengan rasa greedy tadi, caranya ambil modalnya, ya kan? Baru kita mainkan yang sisanya. Jadi konsepnya apa? Rajin-rajin take profit. Rajin-rajin take profit sampai sebesar apa? Sampai sebesar modal. Kalau udah ya udah kita mau main segala macam udah nggak bingung lagi kan? Orang bukan modal kita juga kok. Gitu caranya. Itu kalau Bapak mau jadi seorang trader. Baik, semoga cukup menjawab ya Pak Okta ya. Selanjutnya dari Ibu Ria, selamat sore Bu Popi, yang ingin saya tanyakan, kalau seperti aplikasi paylater begitu, apa juga termasuk pinjol? Karena di aplikasi tersebut dilindungi oleh OJK dan BI. Mohon penjelasannya, silakan Bu. Oke. Kalau yang saya bahas tadi pinjol ilegal ya Pak ya, bedanya apa kalau ilegal? Nggak terdaftar di OJK. Artinya nggak diawasin OJK. Biasanya kalau paylater yang dia udah ada kata-kata diawasi dan terdaftar OJK, pasti ketat Pak. Pasti pertama Pak transparansi. Dia akan ngasih tahu Bapak berutang sekian, adminnya sekian, bunganya sekian, benar nggak? Apapun paylaternya pasti akan bilang seperti itu transparansi. Tapi kalau ilegal kayak tadi Bapak utangnya 10 juta, bisa jadi nanti ditarikin jadi 40 juta. Jadi perbedaannya, pinjol itu kan pinjaman online, namanya online bisa apa aja, termasuk paylater. Tapi yang kita tadi bahas adalah ilegalnya. Nah, ilegal ini yang Bapak harus hati-hati. Gitu. Ibu Ria. Baik Bu Ria, mungkin sekedar nambahkan untuk maaf Ibu Ria. Dibanding paylater kami lebih menyarankan kredit card. Kenapa? Karena kredit card itu terserah Ibu belanja berapa dengan nominal sekian, itu ke-record di BI-nya cuma satu. Cuman kredit card aja. Sementara kalau paylater itu ke-record di BI semua tuh belanja apanya. Sehingga yang menjadi permasalahan ya Bu Carol sekarang kita di cabang ya, saat ada pengajuan KPR dari pasangan muda-muda, ternyata ada yang pasangannya yang ternyata terbiasa paylater, terus ada yang bermasalah, biasanya nggak jadi bisa pengajuan kalau joint income. Jadi mungkin saran saya pakai credit card lebih bagus karena juga bisa 0 rupiah atau pakai paylater kayak jualan ya, paylater mandiri itu bisa ini ya. Ya, kalau credit card itu dihitung untuk DBR-nya itu hanya 10%. Nah, sementara kalau paylater itu semuanya dianggap. Jadi dianggap kudu bayar sebanyak itu, Bapak Ibu jadi rugi sekali kalau menurut kami. Jadi mending cobain pakai produk credit card atau kalau nggak sekaligus paylaternya mandiri gitu ya Bu ya. Kayak jadi jualan gitu. Izin ada pertanyaan berikutnya Bu Nisa? Sudah cukup? Oke. Mungkin waktunya lumayan juga ya. Mungkin kayak kita bersemangat. Saya tergantung pada tuan rumah. Oke, senang sekali kalau ada kata dulunya. Bu Popi, terima kasih sekali. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya. Ya, sesuai janji kita tadi bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi aktif offline maupun online, kita menyediakan souvenir. Izin Bu Carol, tadi katanya Bu Carol bawa Imani. Oh, sudah ada pengumumannya. Wow. Imani bersaldo dari penanyanya tadi. Oh, sorry, Imani bersaldo itu untuk Ibu Priscilia, Ibu Ani Rofia, Ibu Febri, Bapak Nanang, sama Ibu Maria Yuli Indarto. Iya. Ini karena ngisi link tadi ya, karena ngisi link ya, cepet-cepetan ngisi link. Kemudian untuk souvenir itu ke Bapak Muhammad Akromi, Ibu Lindawati, Bapak Timotius Taslim, Ibu Valeria, Ibu Yohana, Ibu Ria, Bapak Oktaviando, Bapak Christian Oktoberman, Bapak Mark Antoni, sama Ibu Siska Suryanto. Kayaknya yang Bapak apa? Oh, Farelia. Yang mana? Bapak ya? Farelia. Ada nomor berapa lah itu ya? Ada nomor berapa? Baik, ini terima kasih banyak untuk hari ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya Bu Popi. Terima kasih. Boleh kami serahkan langsung ke MC-nya ya. Oke. Silakan Bu. Terima kasih banyak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu dari Mandiri In Health yang sudah memberikan kita banyak knowledge ya teman-teman ya.
Tadi sempat dijelasin juga jangan sampai kita terjerat sama pinjaman online yang ilegal, karena itu sangat tidak baik sekali gitu ya. Kemudian tadi Bu Popi juga menyampaikan kita bisa memulai investasi dengan pemilihan alat yang tepat sesuai dengan kita goalnya mau kemana, dan tentunya harus dengan disiplin ya Bu ya. Karena kalau investasinya tidak disiplin nggak akan berjalan dengan baik ya Bu Popi ya. Tentunya semua itu ketika kita berinvestasi secara tepat, disiplin, dan nantinya akan memberikan kesehatan finansial untuk diri kita ataupun keluarga kita. Baik Bapak Ibu Soho People, baik yang di ruang training maupun yang di online, boleh silakan melengkapi evaluasi efektivitas untuk improvement kami ke depannya. Silakan Bapak Ibu yang punya request untuk topik next-nya seperti apa, boleh dicantumkan saja di link, nanti kita akan carikan narasumber yang sesuai dengan topik yang tersebut. Silakan boleh scan barcode yang ada di layar, ataupun klik link yang ada di kolom chat. Kemudian saya juga ingin menginformasikan SGH webinar series berikutnya di bulan Mei ini masih ada 2 lagi Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Health Talk, topiknya stres kerja. Jadi untuk mental health ya. Nanti ada di tanggal 20 Mei, itu jam 10 pagi. Kemudian yang kedua ada Health Talk juga, itu tentang kesehatan kulit, kepala, dan rambut. Itu ada di tanggal 27 Mei, jam 10 pagi. Nanti detailnya akan kami informasikan via email. Nanti Bapak Ibu segera daftar dari link yang akan kita sampaikan. Dari saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu cantik yang dari Bank Mandiri yang sudah mensupport SGH untuk pelaksanaan Financial Talk hari ini. Terima kasih atas ilmunya. Semoga itu sangat bermanfaat tentunya bagi kami semua, agar bisa lebih melek finansial ya Bu ya. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join dari awal sampai dengan akhir, yang di ruang training ataupun yang di online. Terima kasih atas antusiasmenya, dan nantikan kegiatan kita di SGH Webinar Series berikutnya. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya izin mengakhiri sesi ini. Terima kasih.